Datang berlebaran pakai baju murahan, putraku didorong neneknya hingga lututnya robek demi menjaga gengsi adik sosialitaku. Dia tak sadar sedang numpang hidup di rumahku. Kini ku balas menjadikan mereka gelandangan. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu Bunda. Bunda semua dari mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Namaku Arumi Hapsari, dan pada usia 32 tahun, aku adalah pendiri sekaligus CEO dari Hapsari Land Investment. Sebuah firma pengembangan properti dan manajemen aset yang mengendalikan ratusan properti elit di ibu kota. Di dunia bisnis, tanda tanganku bisa memindahkan aliran dana miliaran rupiah dalam sekian detik. Namun, jika kau melihatku hari ini, berdiri di ambang pintu ukir setinggi 3 meter ini, aku hanyalah anak sulung yang gagal. Aku adalah wanita malang yang gemar memakai daster lusuh saat di rumah dan hanya mampu membeli tunik pudar dari pasar loak untuk perayaan Idul Fitri. Di mata keluargaku, aku adalah aib, sebuah kesalahan genetik yang menodai garis keturunan, darah biru, ilusi mereka. Di sampingku berdiri Baskara, suamiku. Pria dengan kemeja koko sederhana yang warnanya sudah memudar di bagian kerah. Bagi ibu kandungku, Baskara hanyalah pegawai administrasi rendahan yang gajinya hanya cukup untuk membeli beras dan token listrik. Ibu tidak pernah tahu, dan tidak akan pernah tahu sampai waktunya tiba, bahwa pria pendiam yang selalu menunduk sopan di hadapannya ini adalah mantan bankir investasi Wall Street. Baskara adalah CFO di perusahaanku, seorang arsitek angka berdarah dingin yang bisa meruntuhkan bursa saham hanya dengan memanipulasi algoritma portofolio klien. Kami berdua berdiri di sini, memainkan peran kami dengan sempurna, membiarkan mereka merasa menjadi penguasa di atas singgasana yang sebenarnya kami pinjamkan. Hari ini adalah hari Lebaran, momen suci yang seharusnya diisi dengan pelukan hangat dan maaf yang tulus. Namun, di keluarga ini, Lebaran hanyalah ajang pamer kasta dan kompetisi kekayaan yang memuakkan. Tuan rumah acara ini adalah Bianca, adik kandungku satu-satunya. Sang anak emas. Bianca menyambut tamu-tamu dengan gaun kaftan sutra seharga puluhan juta, perhiasan emas yang menumpuk di leher dan pergelangan tangannya, serta senyum arogan yang sangat mirip dengan ibu kami. Di matanya, dan di mata Ibu Ningsih, Bianca adalah lambang kesuksesan mutlak. Wanita sosialita kelas atas yang berhasil menikahi seorang pengusaha muda, tinggal di kawasan elit Menteng, dan memiliki segalanya. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruang tamu yang luas ini. Lampu kristal batcarat menggantung angkuh dari langit-langit, memantulkan cahaya kebanggaan palsu. Sofa kulit Chesterfield asli dari Italia, meja marmer Carrara, dan yang paling mencolok, selembar karpet Persia sutra yang membentang luas di tengah ruangan. Ibu Ningsih sedang duduk di sana, dikelilingi oleh kerabat jauh, berceloteh dengan suara lantang tentang betapa bangganya ia memiliki putri seperti Bianca, sementara ia sengaja melengos saat aku dan Baskara masuk. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman observatif yang syarat akan rasa muak dan sinisme. Mereka semua sedang berpesta di dalam kandang emas, yang kuncinya ada di sakuku. Bianca tidak memiliki rumah ini. Rumah mewah seharga 100 miliar ini secara hukum adalah milik Hapsari Land. Terdaftar di bawah perusahaan cangkang yang sengaja kubuat untuk menyamarkan asetku. Bianca dan suaminya yang sombong itu menyewa rumah ini. Lebih parahnya lagi, mereka sudah menunggak pembayaran selama 4 bulan berturut-turut. Mobil sport Eropa yang terparkir di garasi depan, itu adalah kendaraan operasional perusahaanku yang kuberikan hak gunanya dengan sistem pinjam pakai. Seluruh gaya hidup hedonis Bianca dibangun di atas tumpukan aset beracun dan kartu kredit yang mendekati limit. Mereka hanyalah parasit yang numpang hidup pada kemurahan hatiku yang diam-diam mensubsidi kebodohan mereka. Arumi, kamu kalau datang itu mbok ya dandan sedikit. Suara melengking Ibu Ningsih tiba-tiba memecah lamunanku. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Ini hari raya, bukan waktunya pakai baju rombengan. Malu dilihat kerabat. Suamimu itu tidak bisa membelikan baju yang pantas? Ya ampun, nasib punya menantu benalu. Baskara meremas lembut tanganku, sebuah isyarat untuk tetap tenang. Aku menatap lurus ke mata Ibu Ningsih. Maaf, Bu. Kami hanya mementingkan silaturahminya, bukan pamer bajunya. Jawabku datar. Ibu Ningsih mendengus kasar. Silaturahmi itu butuh ongkos. Sudahlah, jangan berdiri di situ seperti patung. Duduk di pojok sana, jangan sampai merusak pemandangan. Kami menepi ke sudut ruangan, mengamati tarian para boneka rakus ini.
Aku menahan diri untuk tidak tertawa melihat betapa kerasnya Bianca berusaha tampil kaya. Padahal aku tahu persis saldo di rekening utamanya pagi ini hanya tersisa kurang dari 2 juta rupiah. Aku sengaja menahan proses persetujuan kredit suaminya di bank relasi kami sejak minggu lalu. Aku ingin melihat seberapa lama mereka bisa bertahan dalam kebohongan ini. Semuanya masih dalam batas toleransiku, sampai sebuah insiden kecil menghancurkan sisa-sisa kewarasan dan belas kasihku. Putraku, Rafa, yang baru berusia 7 tahun, sedang memegang segelas kecil sirup coco pandan. Ia berjalan dengan hati-hati menuju meja untuk meletakkan gelasnya. Namun, salah seorang sepupunya berlari dan tanpa sengaja menyenggol bahu Rafa. Gelas di tangan Rafa miring, dan beberapa tetes sirup berwarna merah pekat jatuh, menetes tepat di atas karpet Persia kebanggaan Bianca. Hanya 3 tetes. Tidak lebih. Namun, reaksi yang terjadi selanjutnya seolah Rafa baru saja membakar seluruh rumah itu. Anak kurang ajar, jerit Ibu Ningsih dengan histeris. Ia melompat dari sofa dengan kecepatan yang tidak wajar untuk wanita seusianya, berlari ke arah Rafa. Sebelum aku atau Baskara sempat bereaksi, tangan Ibu Ningsih sudah melayang. Ia mendorong bahu Rafa dengan tenaga penuh. Rafa kehilangan keseimbangan. Tubuh kecilnya terlempar ke belakang, menabrak ujung meja marmer yang tajam sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Terdengar bunyi benturan yang mengerikan, diikuti oleh tangisan Rafa yang pecah seketika. Aku membeku. Waktu seakan berhenti berdetak. Baskara langsung menerjang maju, mengangkat Rafa yang menangis histeris. Kulihat darah segar mulai merembes dari lutut Rafa yang robek akibat benturan keras dengan ujung meja. Darah itu menetes, ironisnya, jatuh ke karpet Persia yang sama. Lihat apa yang dilakukan anak miskin ini. Teriak Ibu Ningsih, menunjuk Rafa yang sedang berdarah tanpa sedikit pun rasa penyesalan di matanya. Ini karpet sutra asli. Harganya puluhan juta. Kalian berdua, keluarga sampah sejarah. Bisanya cuma merusak dan mengotori barang-barang mewah milik Bianca. Kalau miskin itu jangan bawa anak yang tidak bisa dididik. Bianca ikut mendekat, menatap noda sirup dan darah di karpetnya dengan wajah jijik. Mbak Arumi, ganti rugi ya. Aku nggak mau tahu, karpet ini harus di dry clean khusus. Suamimu yang gajinya pas-pasan itu harus potong gaji buat bayar ini. Ruang tamu mendadak hening. Semua mata menatap kami dengan berbagai ekspresi, ada yang kasihan, namun lebih banyak yang mencibir dan setuju dengan kata-kata kasar Ibu Ningsih. Di mata mereka, kami memang pantas diinjak. Baskara menoleh ke arahku. Rahangnya mengeras. Matanya memancarkan amarah yang siap meledak. Ia, sang mantan eksekutor pasar modal yang biasa menghancurkan nyali pria-pria berjas mahal, kini dihina oleh seorang wanita tua yang otaknya hanya dipenuhi nominal uang. Ia menatapku seolah meminta izin untuk membuka identitas kami detik itu juga dan mengakhiri sandiwara memuakkan ini. Tapi aku menggeleng pelan. Sangat pelan. Aku melangkah maju, melewati Bianca dan Ibu Ningsih seolah mereka tidak ada. Aku berlutut di samping Baskara, mengambil sapu tangan dari tas murahku, dan mulai menekan luka di lutut Rafa dengan lembut. Rafa masih terisak di pelukanku, tubuh kecilnya gemetar ketakutan. Darah anakku tumpah di rumahku sendiri, ditumpahkan oleh tangan ibu kandungku. Rasa sakit di hatiku menguap, digantikan oleh ruang hampa yang sangat dingin dan mematikan. Belas kasih yang selama ini menjadi remang-remang di sudut benakku padam seketika. Ibu Ningsih tidak tahu bahwa dorongannya barusan bukan hanya melukai lutut cucunya, tetapi juga telah memutuskan tali kehidupannya sendiri. Aku berdiri perlahan. Aku menatap Ibu Ningsih, lalu beralih ke Bianca. Tidak ada air mata di mataku. Tidak ada isak tangis kesedihan. Yang ada hanyalah perhitungan matematis yang absolut. Karpet ini akan diganti, Bianca. Tentu saja. Suaraku terdengar sangat tenang, lebih dingin dari es batu di gelas minumannya. Semuanya akan dibayar dengan harga yang sangat pantas. Aku tidak berbohong. Aku akan membuat mereka membayar setiap tetes darah Rafa dengan kehancuran finansial yang tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpi terburuk mereka. Waktu bagiku untuk berpura-pura menjadi korban telah usai. Sekarang, saatnya sang predator mengambil alih arena bermain. Ayo kita pulang, Mas, kataku pada Baskara, nadaku final. Kami berbalik dan berjalan keluar dari pintu megah itu, meninggalkan Ibu Ningsih yang masih menggerutu tentang biaya penatu dan Bianca yang sibuk mengelap noda. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah perayaan terakhir mereka. Besok pagi, istana ilusi ini akan runtuh,
dan aku akan memastikan mereka mengemis di kakiku. Pintu mobil tertutup dengan bantingan halus, memutus jeritan samar Ibu Ningsih dari balik gerbang besi tempa yang menjulang tinggi di kawasan menteng itu. Udara dingin dari AC mobil perlahan menyapu keringat di keningku, namun tidak mampu membekukan darah yang mendidih ganas di dalam nadiku. Rafa kini terlelap di pangkuanku, napasnya masih tersengal akibat tangis yang menguras tenaga. Di lutut kirinya, perban kasa putih yang dipasang Baskara dari kotak P3K mobil mulai menampakkan bercak kemerahan. Darah dagingku tumpah demi selembar karpet. Baskara mengemudikan Innova sewaan kami dalam keheningan yang mencekik. Rahangnya mengeras sedemikian rupa hingga otot-otot di pelipisnya menonjol tajam. Suamiku, sang mantan pialang Wall Street yang biasa menghancurkan nyali para taipan dengan satu panggilan telepon, kini harus menelan ludah setelah dihina habis-habisan oleh wanita tua yang bahkan tidak mengerti bedanya reksadana dan deposito. Kau tidak apa-apa, Mas? Tanyaku pelan, memecah kesunyian yang membeku. Baskara menatapku melalui kaca spion tengah. Matanya menyorotkan badai yang gelap. Aku tidak peduli mereka menghinaku, Arumi. Tapi melihat tangan wanita tua itu mendorong Rafa, melihat anakku berdarah demi karpet murahan itu, butuh seluruh kewarasanku untuk tidak membeli rumah itu dan meratakannya dengan tanah hari ini juga. Aku tersenyum tipis, mengusap lengan suamiku dengan ujung jari. Tidak perlu dihancurkan, sayang. Itu aset kita. Kita hanya perlu mengusir hama di dalamnya. Aku menyandarkan kepala ke kaca jendela, membiarkan pikiranku memutar ulang kejadian menjijikkan 1 jam yang lalu, tepat sebelum insiden berdarah itu terjadi. Kami sedang duduk di ruang makan. Meja panjang berlapis marmer Carrara dipenuhi hidangan lebaran hasil racikan catering kelas atas. Namun, bukan opor atau rendang yang menjadi menu utama, melainkan kesombongan absolut. Ibu Ningsih duduk di ujung meja bagaikan seorang ratu. Dengan tangan dipenuhi gelang emas murni yang bergemerincing setiap kali ia bergerak. Ia menatap Baskara dengan pandangan merendahkan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Baskara, kamu itu kerja sudah bertahun-tahun masa posisinya cuma staf administrasi terus. Cibir Ibu Ningsih, sengaja mengeraskan suaranya agar kerabat jauh di ruang sebelah mendengar. Gaji UMR di Jakarta itu mau buat makan apa? Kamu tidak malu sama suaminya Bianca? Baru umur 30. Sudah bisa belikan Bianca rumah 100 miliar di kawasan elit ini. Kamu harusnya belajar sama dia. Jangan cuma bisa bikin anak tapi tidak sanggup kasih makan enak. Bianca, sang anak emas, tersenyum simpul sambil menyesap jus jeruknya dengan elegan. Ia mengibaskan rambutnya yang diblow sempurna, lalu sengaja meletakkan kunci mobil berlogo Polri di atas meja kaca. Berdenting keras memancing perhatian. Ah, ibu ini. Jangan dibanding-bandingkan dong. Kasihan Mas Baskara, sahut Bianca dengan nada simpati palsu yang memuakkan. Oh ya Mbak Arumi, mobil Porsche baruku ini baru turun dari showroom kemarin loh. Kalau kalian mau pulang nanti, bilang saja. Nanti aku suruh supirku yang antar. Daripada kalian naik taksi online, kan panas dan desak-desakan. Apalagi Mbak cuma pakai daster lusuh begitu, nanti kalau turun di jalan dikira asisten rumah tangga yang nyasar. Tawa tertahan terdengar dari beberapa kerabat. Aku dan Baskara hanya diam menunduk. Namun, diam kami bukanlah bentuk kelemahan. Itu adalah observasi tenang dari seorang predator yang sedang menghitung usia mangsanya. Mengingat hal itu sekarang membuat perutku mual. Mereka hidup dalam ilusi yang sangat tebal. Bianca berlagak bagaikan sosialita kelas atas yang bisa membeli dunia. Padahal, jika aku mau membuka satu halaman saja dari layar tabletku, seluruh kebohongan itu akan telanjang di depan mata mereka. Aku merogoh tas tanganku yang sengaja kubeli di pasar malam, lalu mengeluarkan sebuah iPad Pro dengan tingkat enkripsi keamanan berlapis. Aku memasukkan kata sandi dan membuka dashboard sistem keuangan Hapsari Land Investment. Layar berpendar, menampilkan deretan angka dan grafik yang memuat kebenaran hukum absolut. Aku mengetuk profil atas nama suami Bianca. Layar menampilkan data yang membuatku menyeringai sinis. Rumah mewah seharga 100 miliar yang mereka banggakan setengah mati itu secara hukum terdaftar atas nama PT Cakrawala Property, sebuah perusahaan cangkang yang seluruh sahamnya mutlak kumiliki. Mereka hanyalah penyewa. Dan yang lebih memalukan lagi, status di layarku berkedip merah terang. Tunggakan sewa 4 bulan. Total, 450 juta rupiah. Lalu mobil Porsche yang kuncinya dibanting manja di atas meja tadi, itu adalah kendaraan operasional leasing yang dijaminkan oleh firma keuanganku. Bahkan, kartu kredit platinum yang selalu digesek Bianca tanpa pikir panjang,
untuk membeli tas Hermes dan tiket liburan ke Eropa. Semuanya tersambung pada rekening cadangan yang saldonya diam-diam kusuplai. Gaya hidup mereka adalah sebuah kebohongan besar. Suami Bianca bukanlah pengusaha sukses. Ia hanyalah makelar amatiran yang bisnisnya kolaps dan digerogoti utang. Semua kemewahan yang Bianca pamerkan hanyalah aset beracun yang dibiayai dari keringatku. Mereka berdua hanyalah parasit menjijikan yang numpang hidup pada kemurahan hatiku. Selama bertahun-tahun aku membiarkan kebocoran finansial ini terjadi demi satu hal. Berharap ibu kandungku akan berhenti membanding-bandingkan dan memberi sedikit kehangatan padaku jika adikku terlihat sukses. Sungguh pemikiran bodoh dari anak yang haus validasi. Ibu Ningsih tidak pernah mencari kasih sayang. Ia memuja nominal. Di matanya, kemiskinan adalah dosa besar. Karena aku memilih tampil sederhana, aku adalah pendosa abadi baginya. Tapi hari ini, sisa belas kasihanku telah mati, terbunuh oleh tetesan darah Rafa. Mas, panggilku pelan, mataku menatap tajam pada layar tablet yang menampilkan grafik utang Bianca. Baskara melirik. Iya, Arumi. Aku ingin kamu melakukan audit forensik secara menyeluruh pada semua perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan suami Bianca malam ini juga. Cari tahu setiap sen yang mereka pinjam, setiap tagihan yang mereka tunggak, dan setiap fasilitas perusahaan kita yang mereka klaim sebagai milik pribadi. Senyum tipis, sedingin pisau bedah, terkembang di wajah Baskara. Aura staf rendahan itu lenyap tanpa sisa, digantikan oleh aura CFO bengis yang siap memenggal kepala secara finansial. Dengan sangat senang hati, Nyonya Hapsari, seberapa jauh kita akan menarik pelatuknya? Sampai mereka tidak punya apa-apa selain rasa malu yang membakar kulit mereka. Jawabku dengan nada final yang membekukan udara di dalam kabin. Picu klausul gagal bayar pada kontrak sewa rumah itu besok pagi. Siapkan tim legal kita untuk merancang gugatan perdata atas penipuan penggelapan aset. Dan bagaimana dengan uang saku bulanan Ibu Ningsih yang selalu kita transfer melalui rekening samaran itu? Tanya Baskara tajam. Putus total, ucapku tanpa keraguan sedikit pun. Blokir hari ini juga. Wanita yang tega menyebut cucunya sendiri sebagai sampah sejarah tidak pantas menikmati sepeser pun uang dari darah dan keringat kita. Tidak ada lagi paket liburan gratis. Tidak ada lagi belanja perhiasan. Pastikan juga tim eksekutor kita bersiap. Tambahku sambil menutup tablet dengan bunyi klik yang tegas. Aku tidak ingin ada negosiasi saat kita menyita kendaraan dan rumah itu. Biarkan mereka merasakan hidup di jalanan yang sebenarnya. Baskara mengangguk puas. Jari-jarinya mengetuk pelan kemudi mobil, seolah sedang memainkan simfoni kehancuran di atas keyboard komputernya. Aku kembali menatap keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta berkelebat cepat. Aku, sang arsitek bayangan, telah terlalu lama membiarkan para badut menari di atas panggungku. Mereka mengira aku lemah karena aku memakai pakaian murah dan diam saat diinjak. Mereka akan segera belajar bahwa orang yang paling berbahaya di sebuah ruangan bukanlah yang berteriak paling keras memamerkan hartanya, melainkan orang yang memegang kendali atas kunci pintu keluar. Waktu bermain telah usai. Mobil Innova sewaan kami membelah jalanan ibu kota yang mulai lengang, meluncur mulus memasuki basement VVIP sebuah apartemen super eksklusif di jantung Sudirman. Penjaga keamanan berseragam rapi segera menunduk hormat hingga 90 derajat saat mengenali plat nomor kami, bergegas membukakan akses menuju lift pribadi berlapis emas mawar. Disinilah realitasku berada. Bukan di Menteng, di rumah sewaan yang diakui Bianca sebagai miliknya, melainkan di penthouse 3 lantai yang bertengger angkuh menatap seluruh lanskap Jakarta. Baskara menggendong Rafa yang masih terlelap. Kami melangkah keluar dari lift, disambut oleh keheningan mewah dari lantai marmer statutario dan aroma sandalwood yang menenangkan. Aku melepas daster lusuh yang menempel di tubuhku seolah menguliti penyakit menular, membiarkannya jatuh ke lantai sebelum seorang asisten rumah tangga kami memumutnya dengan sigap. Bawa pakaian itu untuk dibakar. BI. Aku tidak ingin melihat kain sialan itu lagi. Perintahku dingin. Asisten itu mengangguk patuh tanpa berani menatap mataku. Aku melangkah ke kamar mandi utama, mencuci tanganku perlahan, menatap bayanganku di cermin besar tanpa bingkai. Wajah lelah seorang anak yang terusir kini telah lenyap. Yang menatap balik padaku adalah Arumi Hapsari, eksekutor tak kasat mata yang siap meruntuhkan langit di atas kepala keluarganya sendiri. Aku mengenakan jubah tidur sutra berwarna hitam pekat, seragam perangku malam ini. Di kamar Rafa, Baskara membaringkan jagoan kecil kami di atas tempat tidur berukuran king size dengan spray Egyptian cotton. Aku duduk di tepi ranjang,
membuka kotak P3K berbahan baja nirkarat. Dengan sangat hati-hati, kubuka perban sementara yang tadi dipasang Baskara. Luka di lutut Rafa menganga, tepi kulitnya memerah dan membengkak. Setetes darah segar kembali mengintip saat aku membersihkannya dengan cairan antiseptik. Rafa menggeliat, kelopak matanya terbuka perlahan. Ia menatapku dengan mata bulatnya yang masih menyimpan sisa ketakutan. Suaranya serak. Kenapa Eyang Putri dorong Rafa? Rafa cuma tumpahin sirup sedikit. Apa Rafa nakal banget sampai Eyang bilang Rafa sampah sejarah? Pertanyaan polos itu menghantam dadaku lebih keras dari palu godam. Hatiku, yang selama ini mencoba memaklumi kekejaman Ibu Ningsih demi sepercik validasi, kini hancur berkeping-keping. Namun aku tidak menangis. Air mata adalah kemewahan bagi orang lemah, dan malam ini, aku menolak menjadi lemah. Aku mengecup dahi Rafa dengan lembut. Rafa tidak nakal, sayang. Rafa anak hebat. Eyang Putri yang sedang sakit. Matanya buta karena debu emas, hatinya membusuk karena kesombongan. Mulai besok, Mama janji, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang berani menyentuh sehelai rambutmu. Tidurlah, jagoan. Setelah memastikan Rafa kembali terlelap akibat pengaruh obat pereda nyeri, aku melangkah keluar kamar. Baskara sudah menungguku di lorong. Wajahnya kaku, tangannya terkepal di sisi tubuh. Dia sudah tidur? Tanya Baskara. Sudah, jawabku singkat. Sekarang, giliranku yang membuat mereka terjaga seumur hidup. Kami berjalan menuju ruang kerja pribadi kami, pusat komando Hapsari Land Investment yang tak pernah diketahui siapapun di luar ring satu perusahaan. Ruangan ini dikelilingi kaca kedap suara, dilengkapi 6 monitor raksasa yang menampilkan pergerakan pasar saham dunia, aliran dana trust fund, dan mutasi rekening dari ratusan perusahaan cangkang di bawah kendaliku. Baskara duduk di balik meja mahoni besarnya, jemarinya yang lentik menari di atas keyboard mekanikal dengan kecepatan mematikan. Ia bukan lagi suami tertindas bersuara pelan. Ia adalah algojo keuanganku. Semua sistem sudah online. Arumi. Kemana kita akan mengarahkan misil pertama? Tanya Baskara tanpa menoleh dari layar yang memancarkan pendar biru ke wajahnya. Kita mulai dari akarnya. Cabut subsidi kasih sayang palsu itu. Ucapku seraya berdiri di belakangnya, menatap langsung ke arah monitor utama. Selama 5 tahun terakhir, Ibu Ningsih selalu menerima transfer rutin setiap tanggal 1 sebesar 50 juta rupiah. Uang itu mengalir dari sebuah yayasan fiktif yang kuciptakan, berkedok, tali kasih, dari mendiang kerabat jauh ayahku yang sukses di luar negeri. Uang itulah yang Ibu Ningsih pakai untuk arisan berlian, membeli tas branded tiruan grade A, dan menyombongkan diri di komunitas sosialitanya. Uang itu pula yang membuatnya merasa berada di kasta tertinggi, berani menginjak-injakku karena ia mengira diriku melarat. Blokir rekening yayasan fiktif itu malam ini juga. Hentikan semua transfer otomatis ke rekening atas nama Ningsih Setiawati. Kosongkan saldonya, alihkan ke panti asuhan sungguhan. Perintahku mutlak. Terkonfirmasi. Akses dana dibekukan. Mulai detik ini, wanita tua itu resmi kehilangan dana pensiun mewahnya. Sahut Baskara, menekan tombol enter dengan penekanan yang memuaskan. Bagus. Sekarang, beralih ke lintah sesungguhnya. Bianca dan suaminya yang idiot itu. Layar monitor berganti, menampilkan data finansial PT Cakrawala Property. Angka defisit yang berkedip merah terang menunjukkan betapa parahnya kebusukan gaya hidup mereka. Mereka menyewa rumah mewahku seharga 200 juta per bulan, dan sudah menunggak nyaris 500 miliar. Mereka pikir mereka bisa terus numpang hidup dan bersikap seperti bangsawan di rumahku, sementara mereka menyebut darah dagingku sebagai kotoran. Desisku, merapatkan rahang. Mas, aktifkan klausul penalti gagal bayar. Itu akan memicu penarikan dana paksa dari seluruh rekening yang terafiliasi dengan suami Bianca. Arumi, kau yakin? Baskara menatapku, memastikan. Lakukan. Picu autodebit sekarang juga. Kuras habis saldo rekening utama mereka. Biarkan mereka terbangun besok pagi dengan kartu debit yang bahkan tidak bisa digunakan untuk membeli secangkir kopi murahan. Menjalankan protokol penagihan paksa.
Gumam Baskara. Bar hijau di layar mulai terisi. Dalam hitungan detik, sistem perbankan merespons perintah dari firma hukum kami yang memegang surat kuasa penuh atas aset tersebut. Selesai. Sejumlah 120 juta rupiah, seluruh sisa uang tunai cair mereka, telah berhasil ditarik paksa untuk menutupi sebagian tunggakan sewa. Rekening mereka kini berada di angka 0 mutlak. Aku tersenyum. Senyum yang tidak pernah diperlihatkan Arumi si wanita berbalut daster, melainkan senyum sang predator yang baru saja mencabut kuku-kuku mangsanya. Malam ini, di saat Ibu Ningsi mungkin sedang bermimpi tentang perhiasan baru, dan Bianca sedang pulas di atas ranjang sewaan yang ia yakini sebagai miliknya, aku telah memutus urat nadi kehidupan mereka. Subsidi kasih sayang yang selama ini menjadi tameng kesombongan mereka telah resmi kucabut hingga ke akar-akarnya. Waktunya bermain Tuhan, Baskara, bisikku sambil menyentuh bahu suamiku. Besok pagi, mereka akan menyadari bahwa ilusi yang mereka banggakan hanyalah debu. Dan saat mereka panik mencari pinjaman, pastikan kau mengaktifkan hak veto kita di semua bank sindikasi. Jangan biarkan 1 rupiah pun lolos untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja, sayang. Mereka tidak akan tahu dari mana pukulan ini berasal, sampai semuanya terlambat. Jawab Baskara dengan kepuasan yang kelam. Aku memutar tubuh, menatap gemerlap lampu kota Jakarta dari balik kaca jendela raksasa. Angin malam menyapu kaca, seolah membisikkan lagu kematian untuk kerajaan palsu Menteng. Dorongan kecil pada Rafa hari ini adalah kesalahan paling fatal dalam sejarah keluarga itu. Mulai detik ini, aku akan memastikan mereka mengemis untuk bisa kembali menjadi benalu. Namun pintu itu telah tertutup selamanya. Kalkulasi telah ditetapkan. Waktu bermain telah usai. Eksekusi baru saja dimulai. Pagi ini, Jakarta menyambutku dengan langit abu-abu yang dingin, sangat pas dengan suhu darah yang mengalir di nadiku. Kaki yang kemarin berbalut sandal jepit murahan kini terbungkus sepatu hak tinggi Christian Louboutin merah darah, melangkah membelah lobi Pualam Hapsari Land Investment. Ratusan karyawan yang berpapasan denganku langsung menunduk hormat, menyingkir dari jalur seolah memberi jalan pada seorang ratu yang sedang murka. Mereka tidak mengenal Arumi si wanita berdaster lusuh yang dihina di ruang tamu Menteng kemarin siang. Mereka hanya mengenal Nyonya Hapsari, CEO tanpa ekspresi yang memegang kendali penuh atas aset properti bernilai triliunan rupiah. Aku memasuki ruang kerjaku di lantai 50. Ruangan ini seluas lapangan tenis, dikelilingi kaca panorama 360 derajat yang menempatkan seluruh kesombongan ibu kota tepat di bawah telapak kakiku. Tidak ada karpet Persia murahan di sini, melainkan rajutan tangan asli dari pengrajin Milan yang nilainya 10 kali lipat lebih mahal, terhampar membisu menyerap setiap langkah kekuasaanku. Aku duduk di kursi kulit hitamku, kursi yang kini terasa seperti singgasana sang hakim penentu takdir. Pintu ganda berbahan kayu eksolit terbuka dengan bantingan pelan. Baskara masuk. Ia bukan lagi pria dengan kemeja koko pudar yang menunduk pasrah saat diajak mertuanya. Pria yang melangkah ke arahku kini mengenakan setelan jas bespoke dari Savile Row yang melekat sempurna di tubuh atletisnya, memancarkan aura murni seorang predator finansial. Di tangannya, ia membawa sebuah tablet bersimbol gembok merah, penanda data dengan tingkat kerahasiaan tertinggi di korporasi ini. Selamat pagi, Nyonya Hapsari. Laporan audit forensik menyeluruh yang Anda perintahkan semalam sudah rampung 100%. Sapa Baskara formal, matanya menyiratkan kepuasan gelap yang berbahaya. Aku memutar kursiku, menghadap layar interaktif raksasa yang menutupi separuh dinding ruanganku. Tampilkan semuanya, Mas. Mari kita bedah kebusukan anatomi sang anak emas dari tulang hingga ke sumsumnya. Layar berdenging pelan sebelum menampilkan diagram jaringan finansial yang rumit. Di tengah diagram itu, nama Bianca dan suaminya, Anton, berkedip merah terang bak sinyal bahaya. Di sekeliling nama mereka, terpampang puluhan garis merah menyala yang menunjukkan utang, tunggakan, kredit macet, dan bunga berbunga yang saling tumpang tindih bak benang kusut. Mari kita lihat apa yang sebenarnya dibanggakan oleh wanita yang berani menyebut darah dagingku sebagai sampah sejarah. Gumamku dingin. Mataku menyapu deretan angka defisit miliaran rupiah. Baskara mengetuk layar tabletnya, memperbesar salah satu titik koordinat di layar utama.
Kita mulai dari pusat ilusi mereka, Rumah Menteng. Anton menandatangani kontrak sewa 5 tahun dengan PT Cakrawala Property, salah satu perusahaan cangkang kita. Biaya sewanya 200 juta per bulan. Lewat sistem auto debit semalam, sisa saldo tunai mereka sebesar 120 juta sudah kita kuras habis tanpa sisa. Namun, secara legal, mereka masih menunggak 330 juta rupiah, belum termasuk penalti keterlambatan harian. Lalu, bagaimana dengan kerajaan bisnis Anton yang konon katanya sangat sukses hingga bisa membungkam mulut Ibu Ningsih itu? Tanyaku sinis, menyilangkan kaki. Ilusi yang patetis. Jawab Baskara telak. Perusahaan rintisan Anton sudah mati suri 2 tahun lalu. Anton mati-matian mempertahankan gaya hidup mewah Bianca dengan meminjam dana dari platform peer-to-peer lending ilegal dan satu bank perkreditan rakyat yang berada di bawah payung investasi kita. Portofolio bisnisnya adalah definisi harfiah dari aset beracun. Tidak ada cash flow yang sehat, hanya skema gali lubang tutup lubang yang makin dalam membusuk. Aku menyandarkan punggung, meresapi kebodohan fundamental mereka. Bianca yang selalu pamer tas Hermes terbatas dan tiket liburan kelas 1 ke Eropa ternyata menari-nari di atas pinggir jurang kehancuran. Mereka berdua hanyalah parasit kelas teri yang numpang hidup di atas kemurahan hatiku. Selama 5 tahun terakhir, aku sengaja memerintahkan sistem Hapsariland untuk memberikan pengabaian otomatis terhadap semua notifikasi tunggakan mereka. Aku membiarkan mereka bermain peran sebagai bangsawan, dengan harapan sangat bodoh bahwa suatu hari Ibu Ningsih akan melihatku sebagai bagian dari keluarga, bukan aib yang memalukan kasta sosialnya. Toleransiku dibayar lunas dengan dorongan fisik yang membuat lutut putraku berdarah. Mobil Porsche yang kemarin siang kuncinya dibanting dengan angkuh di atas meja makanku. Tanyaku lagi, mengingat bunyi denting besi yang memuakan itu. Sewa leasing jangka panjang dari anak perusahaan otomotif kita. Jatuh tempo pembayaran adalah tepat hari ini. Saldo mereka sudah nol mutlak. Sistem penagihan akan secara otomatis mencatat status gagal bayar dalam waktu kurang dari 2 jam dari sekarang. Lapor Baskara dengan akurasi mematikan. Aku menatap grafik merah yang mendominasi layarku. Tetesan darah Rafa tergambar sangat jelas dalam setiap angka defisit yang menjerit menuntut pembalasan ini. Cabut pengabaian sistemnya, Baskara. Perintahku. Suaraku sedingin ruang pendingin jenazah. Hampa dari empati. Hapus semua perlakuan khusus pelindung mereka. Masukkan nama Anton dan Bianca ke dalam sistem penagihan terekstrem. Aku ingin nama mereka masuk ke blacklist BI sebelum matahari terbenam hari ini. Baskara mengangguk tajam, jarinya menari di atas layar. Tembok pelindung dihancurkan. Penagihan otomatis aktif ke seluruh jaringan perbankan. Mesin giling pemiskinan sudah mulai berputar. Arumi. Aku membuka laci meja kerjaku, mengeluarkan pena emas Montblanc andalanku, lalu menarik setumpuk dokumen legal setebal kamus. Dokumen ini sudah disiapkan dengan sangat teliti oleh Divisi Hukum Korporat sejak dini hari. Mataku memindai kertas-kertas bermaterai itu. Dokumen pertama, surat pembatalan sepihak kontrak sewa properti Menteng. Dokumen kedua, surat kuasa penarikan paksa kendaraan bermotor. Dokumen ketiga, draft awal gugatan perdata atas tuduhan penipuan finansial dan penggelapan aset berkelanjutan. Aku menandatangani setiap lembarnya dengan goresan yang tajam, dalam, dan pasti. Tidak ada sedikit pun keraguan di hatiku. Tidak ada setetes pun belas kasihan tersisa untuk wanita yang melahirkanku, maupun adik yang seumur hidup merendahkanku. Di suatu tempat di kawasan elit Menteng, Bianca mungkin baru saja terbangun malas di atas kasur sewaan mewahnya. Mungkin dia sedang bersiap pergi ke salon langganan, mencibir di dalam hati betapa miskinnya kakak kandungnya. Atau mungkin, Ibu Ningsih sedang asyik memamerkan foto-foto lebaran di grup komunitas sosialitanya, menutupi fakta bahwa putri sulungnya ia usir dengan hina demi menjaga harga diri palsunya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa setiap gesekan kartu kredit mereka hari ini hanya akan menghasilkan satu kata berkedip di layar mesin kasir. Declined. Sebuah penolakan memalukan yang akan menjadi pintu masuk dari mimpi buruk tanpa ujung. Biarkan mereka kebingungan dan saling menyalahkan di tengah tumpukan barang branded palsu mereka siang ini. Gumamku perlahan, menyerahkan setumpuk dokumen eksekusi mematikan itu kepada Baskara. Kirim tim eksekutor besok pagi-pagi buta jika mereka menolak mengosongkan properti itu atas inisiatif sendiri. Pastikan mereka mencicipi rasanya menjadi gelandangan yang diusir ke jalanan ibu kota. Sesuai perintah mutlakmu, Nyonya Hapsari, Baskara tersenyum miring, menerima surat perintah eksekusi mati finansial tersebut.
Kami berdiri berdampingan di dalam menara kaca yang kedap suara ini, menyaksikan dengan kepuasan absolut bagaimana kerajaan pasir yang dibangun di atas kesombongan itu, perlahan-lahan tersapu oleh ombak badai yang baru saja kami ciptakan. Waktu berjalan mundur untuk sang anak emas. Ruang kerjaku yang kedap suara terasa seperti ruang hampa udara bagi siapapun yang tidak memiliki mental baja. Di seberang meja mahoniku, duduk Bapak Surya, notaris senior sekaligus kepala divisi hukum korporat Hapsari Land. Beliau adalah ahli bedah legal yang kupilih khusus untuk memastikan setiap manuver pemiskinan ini tidak menyisakan satu pun celah hukum bagi para benalu itu untuk bernapas. Di atas meja, terhampar 3 lapis map kulit berisi dokumen pemindahan hak milik. Ini adalah langkah krusial. Sebelum aku meledakkan bom di wajah keluargaku sendiri, aku harus memastikan mereka tidak bisa menyewa pengacara murahan untuk menunda pengusiran dengan dalih sengketa kepemilikan. Nyonya Hapsari, sesuai instruksi Anda, kepemilikan rumah di Menteng dan 5 kendaraan mewah yang disewa oleh Anton telah resmi direnotarisasi, lapor Bapak Surya dengan nada formal yang kaku. Semua aset tersebut kini berada di bawah payung trust fund non-liquid yang hanya bisa diakses oleh Anda. Tidak ada satupun pengadilan yang bisa membekukan aset ini jika Anton mencoba mengajukan perlindungan pilot. Aku mengambil pena emas Mont Blanc, memutar-mutarnya perlahan di antara jemariku. Sempurna. Pastikan juga klausul likuidasi aset dalam kontrak pinjaman perusahaan Anton diaktifkan hari ini. Aku tidak peduli jika kita harus merampas komputer kantor dan mesin fotokopi mereka. Tarik semuanya. Buat portofolio perusahaannya menjadi rongsokan tak bernilai. Sudah dalam proses, Nyonya. Draft gugatan perdata atas penipuan dan penggelapan dana juga sudah saya daftarkan ke pengadilan niaga pagi ini. Nilai tuntutan ganti rugi imaterial kita tetapkan di angka 25 miliar rupiah, sahut Surya, menyerahkan salinan stempel pendaftaran pengadilan. Aku tersenyum tipis membaca deretan angka 0 yang dicetak tebal itu. Angka yang akan menjadi batu nisan bagi kesombongan Anton dan Bianca. Mereka yang selama ini numpang hidup dan merasa setara dengan dewa, kini resmi menjadi tahanan utang di kerajaanku sendiri. Terima kasih, Pak Surya. Anda boleh kembali ke ruangan. Biarkan mesin hukum kita bekerja menggilas mereka perlahan. Setelah notaris itu keluar, Baskara melangkah masuk membawa tablet di tangannya. Senyum sinis di wajah suamiku adalah indikator bahwa pertunjukan komedi tragedi yang kami tunggu-tunggu akhirnya dimulai. Arumi, kau harus melihat ini. Tarian para boneka baru saja dimulai, ucap Baskara, meletakkan tablet itu di atas mejaku. Layar itu menampilkan dashboard sistem perbankan terintegrasi milik perusahaan kami, yang memonitor secara real-time setiap pergerakan kartu kredit yang terafiliasi dengan rekening Anton dan Ibu Ningsih. Aku menyandarkan punggung ke kursi, mengamati layar itu layaknya dewa yang sedang menonton manusia-manusia fana berebut remah roti. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 2 siang. Dari data lokasi transaksi, Bianca dan Ibu Ningsih sedang berada di sebuah butik desainer kelas atas di Plaza Senayan. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas adegannya. Bianca pasti sedang melenggang angku dengan kacamata hitam berlogo besar. Sementara Ibu Ningsih menunjuk-nunjuk tas kulit buaya dengan gaya khasnya yang selalu ingin dilayani bak permaisuri. Mereka pasti sedang berusaha mengobati trauma akibat insiden karpet Persia kemarin dengan terapi belanja. Sungguh patetis. Di layar tabletku, baris transaksi baru muncul. Berkedip kuning. Otorisasi tertunda. Butik Hermes, Plaza Senayan. Nominal 185 juta rupiah. 185 juta untuk sebuah tas, sementara tagihan listrik rumah mereka menunggak 2 bulan. Desisku dengan nada merendahkan. Sungguh prioritas seekor parasit sejati. Mari kita lihat reaksi sistem. Sayang, sahut Baskara dingin. 3 detik kemudian, baris kuning itu berubah menjadi merah menyala. Status. Detik. Kartu diblokir. Aku membayangkan wajah Bianca saat kasir butik itu menatapnya dengan senyum canggung, mengembalikan kartu platinum kebanggaannya. Bianca pasti merona merah, menahan malu, dan buru-buru menyalahkan sistem bank yang sedang gangguan.
Kesombongan tidak akan membiarkannya menyerah begitu saja. Benar saja. Semenit kemudian, transaksi kedua muncul. Kali ini menggunakan kartu kredit dari bank berbeda. Otorisasi tertunda. Butik Hermes. Nominal, 185 juta rupiah. 2 detik berlalu. Status. Dekren. Sendiri. Baskara tertawa pelan. Tawa gelap yang menggema di ruang kerja kami yang sunyi. Auto debit yang kita picu semalam telah menyedot seluruh sisa limit mereka untuk membayar tunggakan sewa. Mereka benar-benar telanjang tanpa sepeser pun uang. Layar terus memunculkan log transaksi. Kali ini nominalnya jauh lebih kecil. 45 juta rupiah. Rupanya Ibu Ningsih mencoba turun tangan untuk menyelamatkan wajah putrinya di depan pelayan butik. Ia menggesek kartu debit eksklusifnya. Kartu yang selama ini selalu kuisi setiap awal bulan sebagai uang saku rahasianya. Status. Rekening dibekukan. Skakmat. 3 kali penolakan berturut-turut di salah satu butik paling bergengsi di Jakarta. Reputasi sosialita Bianca hancur dalam hitungan menit di hadapan para pelayan yang biasanya menunduk padanya. Mereka bukan lagi pelanggan VVIP. Mereka adalah lelucon. Mereka pasti sedang panik sekarang. Gumamku, membayangkan Ibu Ningsih yang biasa berteriak menghinaku kini harus menelan ludah kepahitan karena kartunya tak lebih berharga dari sekeping plastik rongsokan. Bianca pasti sedang menelepon Anton, memaki suaminya karena mengira ini salah paham ban. Anton tidak akan bisa dihubungi. Baskara menimpali, menyilangkan lengannya. Ponsel Anton disita 1 jam yang lalu oleh kreditur lintah darat yang mendatangi kantornya. Kerajaan bisnis bodongnya sudah runtuh pagi ini saat bank kita menarik semua fasilitas kredit. Anton saat ini sedang bersembunyi di toilet kantornya, dikejar penagih utang. Aku menatap lurus ke arah jendela kaca. Di luar sana, ibu kota terus berputar, tidak peduli pada 2 wanita sombong yang baru saja kehilangan seluruh pijakan hidup mereka. Tali-tali yang selama ini menggerakkan tarian mewah mereka telah kupotong dengan gunting keadilanku sendiri. Ibu Ningsih dan Bianca masih belum menyadari besarnya tsunami yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka mungkin mengira ini hanya masalah teknis sementara. Mereka masih akan pulang ke rumah menteng yang megah itu, tidur di atas kasur impor yang empuk, dan merasa bahwa mereka masih berada di puncak dunia. Mereka belum tahu bahwa setiap udara yang mereka hirup di dalam rumah itu memiliki argo yang sedang berjalan menuju batas akhir. Aku membuka laci meja, mengeluarkan kalender meja berlapis kulit. Tanggal akhir pekan ini dilingkari dengan tinta merah tebal. Itu adalah jadwal pesta ulang tahun Bianca yang ke-30. Pesta yang sudah ia gembar-gemborkan ke seluruh keluarga besar dan kolega sosialitanya. Pesta yang rencananya akan diselenggarakan di taman belakang rumah menteng dengan catering mewah dan dekorasi ratusan juta. Ia mengundangku kemarin sore melalui pesan singkat yang angkuh. Mbak Arumi datangnya, jangan lupa pakai baju yang mendingan. Kalau mau, datang lebih awal bantu-bantu art di dapur. Aku menyentuh lingkar merah di kalender itu dengan ujung kuku yang terpulas sempurna. Pesta itu tidak akan dibatalkan. Aku akan membiarkan Bianca mengumpulkan semua penontonnya. Aku akan membiarkan Ibu Ningsih memamerkan sisa-sisa ilusi kebanggaannya di depan semua kerabat yang menertawakanku saat lebaran. Sebab, tidak ada panggung yang lebih sempurna untuk sebuah pembantaian harga diri selain panggung yang dibangun sendiri oleh sang korban. Biarkan mereka bernapas sedikit lebih lama. Mas, ucapku pelan, suaraku mengalun bagai melodi kematian. Biarkan mereka menari dengan panik mengumpulkan uang tunai recehan demi pesta ulang tahun itu. Pada hari H, aku tidak akan datang memakai daster lusuh. Aku akan datang membawa malaikat pencabut nyawa mereka. Baskara mengangguk, sorot matanya mengunci pandanganku dengan kekaguman yang gelap. Di dalam ruang kerja yang dingin ini, sang tuan tanah telah merampungkan jebakannya. Kini, kami hanya tinggal menunggu para tikus berdandan cantik untuk masuk sendiri ke dalam perangkap. 24 jam setelah insiden di butik Senayan, kepanikan seharusnya sudah mencekik leher Bianca. Suaminya, Anton, menghilang tak bisa dihubungi, sibuk melarikan diri dari kejaran debt collector yang mulai menyita aset beracun dari kantor bodongnya. Namun, kesombongan seringkali menjadi obat bius yang sangat ampuh. Ia membutakan mata dari realitas,
meninabobokan akal sehat hingga sang korban benar-benar berdiri di tepi tebing tanpa menyadari pijakannya telah runtuh. Aku duduk santai di ruang kerjaku, menyesap espresso ganda sambil menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV gerbang depan properti Menteng. Ya, setiap rumah yang disewakan oleh Hapsari Land dilengkapi dengan sistem keamanan terpadu yang akses utamanya berada di genggamanku. Aku adalah dewa yang mengawasi kandang emas mereka dari langit. Pagi ini, aku mengirimkan utusan khusus. Pak Surya, kepala divisi hukumku, tidak turun tangan sendiri. Ia mengutus Pak Yanto, manajer operasional penagihan yang berwajah datar dan bermental baja, untuk mengantarkan surat peringatan resmi. Ini bukan surat peringatan biasa. Ini adalah surat peringatan pertama dan terakhir sebelum pengosongan paksa dilakukan. Di telingaku, terpasang AirPC nirkabel yang terhubung langsung dengan mikrofon tersembunyi di kerah kemeja Pak Yanto. Aku ingin mendengar langsung setiap kata, setiap getaran panik, dan setiap hinaan yang akan keluar dari mulut keluargaku. Di layar monitor, mobil sedan hitam berlogo perusahaan berhenti di depan gerbang Menteng. Pak Yanto turun, menekan bel dengan ketenangan seorang profesional. Butuh waktu 3 menit sebelum gerbang besi itu terbuka, menampilkan wajah asisten rumah tangga yang tampak bingung. Pak Yanto menyebutkan tujuannya, dan tak lama kemudian, sosok Bianca muncul di ambang pintu utama. Bianca mengenakan gaun tidur sutra berwarna champagne, rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya ditekuk kesal, jelas masih meradang akibat penolakan kartu kredit kemarin siang. Ada apa ini pagi-pagi? Siapa kamu? Suara ketus Bianca terdengar tajam melalui AirPC-ku. Selamat pagi, Nyonya Bianca. Sapa Pak Yanto dengan nada datar. Saya Yanto, perwakilan dari PT Cakrawala Properti, manajemen aset yang mengelola rumah ini. Saya datang untuk menyerahkan dokumen legal terkait status penyewaan properti Anda. Penyewaan. Suara melengking Ibu Ningsih menyela dari belakang Bianca. Wanita tua itu muncul dengan jubah mandinya, tangannya bersedekap angkuh. Heh, orang suruhan. Jaga mulutmu. Anak menantuku itu membeli rumah ini, bukan menyewa. Anton itu pengusaha sukses. Kamu salah alamat. Aku tersenyum sinis di ruang kerjaku. Ilusi itu sudah mendarah daging. Mereka bahkan membohongi diri mereka sendiri dengan begitu sempurna. Pak Yanto sama sekali tidak terintimidasi. Ia membuka map kulitnya, mengeluarkan selembar dokumen resmi yang sudah dibubuhi stempel merah. Maaf, Nyonya. Berdasarkan data legalitas kami, Tuan Anton menandatangani kontrak sewa-menyewa. Saat ini, terdapat tunggakan sewa sebesar 330 juta rupiah. Sistem kami telah melakukan autodebit paksa kemarin sore untuk menarik sisa saldo tunai di rekening Tuan Anton. Namun jumlah tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh penalti. Hening sejenak. Aku bisa mendengar deru napas Bianca yang tiba-tiba memburu. Kata autodebit itu pasti menghantam kesadarannya keras-keras, mengaitkan kejadian penolakan kartu kredit di butik Hermes dengan kunjungan pagi ini. Kalian meretas rekening suamiku. Jerit Bianca panik. Ini perampokan. Suamiku punya portofolio bisnis miliaran. Kartu kami kemarin hanya mengalami gangguan jaringan. Berani-beraninya perusahaan kampungan kalian menarik uang suamiku. Itu adalah prosedur legal yang tertuang mutlak dalam pasal 7 kontrak sewa yang ditandatangani suami Anda, Nyonya. Balas Pak Yanto tenang, menyorongkan map tersebut. Ini adalah pemberitahuan resmi. Jika sisa tunggakan tidak dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam, kami akan mengirimkan tim eksekutor untuk melakukan pengosongan aset secara paksa. Alih-alih menyadari betapa gentingnya situasi mereka, amarah yang lahir dari kesombongan justru meledak membabi buta. Ibu Ningsih merebut map itu dari tangan Bianca dengan kasar. Matanya melotot menatap kop surat perusahaanku, meski ia sama sekali tidak tahu siapa pemilik dominan yang bersembunyi di balik nama PT Cakrawala Properti tersebut. Kurang ajar, maki Ibu Ningsih. Kamu pikir kami ini gelandangan yang bisa kalian usir senaknya? Kami bukan benalu yang numpang hidup. Kami keluarga bangsawan. Kasih tahu bosmu yang pengecut itu, besok pagi Anton akan mentransfer uangnya dan membeli rumah ini sekalian perusahaannya. Dengan gerakan dramatis yang sangat teatrikal, Ibu Ningsih merobek surat peringatan legal itu menjadi 2 bagian, lalu melempar serpihannya tepat ke wajah Pak Yanto. Kertas bermaterai itu melayang dan jatuh ke teras marmer, berserakan seperti harga diri mereka. Sebuah tindakan yang sangat bodoh. Menghancurkan dokumen legal tidak akan menghentikan mesin hukumku.
Itu hanya mempercepat gigi rodanya untuk menggilas leher mereka. Silakan ambil sampah ini, desis Bianca, dagunya terangkat tinggi, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur di mataku. Jangan pernah menginjakkan kaki di propertiku lagi. Suamiku akan menuntut perusahaan kalian atas pencemaran nama baik. Baik, Nyonya. Pesan Anda akan saya sampaikan secara utuh. Ucap Pak Yanto tanpa ekspresi. Ia menunduk sedikit, lalu berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Bunyi bantingan pintu yang sangat keras terdengar merobek udara pagi melalui AirPC-ku. Disusul suara umpatan Ibu Ningsih dari balik pintu yang kini tertutup rapat. Aku mencabut AirPC dari telingaku dan meletakkannya perlahan di atas meja. Tawaku pecah. Bukan tawa gembira yang hangat, melainkan tawa dingin seorang algojo yang baru saja melihat terpidana matinya mengalungkan sendiri tali gantungan ke leher mereka. Pintu ruanganku terbuka. Baskara masuk membawa secangkir kopi hitam, menatapku dengan alis terangkat. Mereka menolaknya. Lebih dari itu, Mas. Mereka merobeknya. Jawabku sambil menyeka setitik air mata tawa di sudut mataku. Ibu Ningsih menyebut kita pengecut, dan Bianca mengancam akan menuntut kita. Mereka benar-benar menolak percaya bahwa mereka adalah parasit menjijikan yang hidup memakan uang wanita yang mereka panggil sampah sejarah. Baskara menggelengkan kepala pelan, duduk di seberang mejaku. Anton sudah pasti tidak akan pulang. Lintah Darat sudah menyita mobil mewahnya yang lain di pelataran parkir kantornya, dan rekening bisnisnya sudah dibekukan total oleh Bank Sentral pagi ini. Dia resmi masuk blacklist Bay. Bianca hanya sedang menggonggong di depan rumah yang sebentar lagi bukan miliknya. Aku mengangguk pelan, menyatukan ujung-ujung jariku di depan wajah. Fasad arogan Bianca dan Ibu Ningsih hanyalah cangkang yang kopong. Mereka pikir mereka sedang melindungi istana megah mereka, padahal mereka hanya sedang menjaga sebuah peti mati finansial. Mereka masih akan menggelar pesta ulang tahun Bianca lusa. Mas, ucapku pelan, menatap kalender meja. Mereka akan berutang pada rentenir manapun yang mau memberi pinjaman kilat dengan bunga mencekik hanya untuk membayar vendor catering dan dekorasi. Kesombongan yang mendarah daging itu akan memaksa mereka untuk tetap terlihat kaya raya di depan teman-teman sosialitanya. Dan kau masih berencana hadir? Tanya Baskara, senyum miringnya mulai terbentuk. Tentu saja, jawabku. Matahari pagi menembus kaca ruanganku, namun tidak ada sedikit pun kehangatan di mataku. Aku sudah diundang secara khusus untuk datang menggunakan daster lusuh dan membantu mencuci piring di dapur. Aku akan datang memenuhi undangan mulia itu. Namun, kali ini, aku tidak akan datang membawa nampan minuman. Aku berdiri dari singgasanaku, merapikan setelan desainer yang membungkus tubuhku tanpa celah. Alarm peringatan telah berbunyi nyaring, dan mereka memilih untuk mematikannya dengan arogansi yang buta. Masa tenggang telah resmi diakhiri detik ini juga. Aku akan membawa draft gugatan perdata, tim eksekutor, dan kebenaran yang akan menelanjangi mereka. Lanjutku dengan nada mematikan yang bergetar penuh antisipasi. Kita akan biarkan mereka meniup lilin ulang tahunnya. Dan tepat setelah itu, kita akan memadamkan seluruh sisa hidup mereka. Darah putraku yang menetes di karpet Persia itu akan kubayar lunas dengan menguras habis setiap tetes martabat dan kewarasan mereka. Panggung eksekusi sudah berdiri sempurna. Tarian para boneka ini akan segera dipenggal menuju akhir yang paling brutal. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di atas kolam renang properti Menteng, menyinari panggung sandiwara paling memalukan yang pernah digelar di ibu kota. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Bianca yang ke-30. Melalui laporan intelijen perusahaanku, aku tahu persis bagaimana pesta mewah ini bisa terwujud. Setelah rentetan penolakan kartu kredit dan ditariknya semua sisa uang tunai lewat sistem autodebit, Bianca dan Ibu Ningsih layaknya cacing kepanasan. Anton, suami Bianca yang tidak berguna itu, masih bersembunyi entah di mana, dikejar Lintah Darat karena portofolio bisnisnya yang kini resmi menjadi aset beracun. Namun, kesombongan adalah candu yang lebih mematikan dari narkoba. Daripada membatalkan pesta dan menanggung malu di depan sirkel sosialitanya, Bianca nekat menggadaikan sisa-sisa perhiasan aslinya kepada rentenir jalanan dengan bunga harian yang mencekik. Semua itu hanya demi membayar catering, dekorasi floris ratusan juta, dan sewa live band malam ini. Mereka berpesta di atas sebuah kuburan finansial yang menganga lebar. Dan mereka mengundangku, sang malaikat maut, untuk datang lebih awal mencuci piring kotor mereka. Di depan cermin penthouse pribadiku, aku menatap pantulan diriku.
Tidak ada lagi daster lusuh yang membuatku tampak seperti wanita menyedihkan. Tidak ada lagi rambut yang diikat asal-asalan. Tubuhku kini dibalut setelan pantsuit sutra hitam legam rancangan Alexander McQueen yang dijahit khusus, dipadukan dengan sepatu stiletto berhak runcing merah darah. Di leherku melingkar kalung berlian berklegari yang harganya setara dengan 3 kali lipat biaya pesta rendahan di Menteng sana. Aku merias wajahku dengan riasan smokey eyes yang tajam dan lipstik burgundi gelap. Cermin itu memantulkan sosok CEO Hapsari Land Investment. Sosok predator puncak yang tak tersentuh. Di sisiku, Baskara berdiri tegap. Setelan jas tripice Tom Ford warna abu-abu arang membuatnya terlihat seperti mafia kelas atas Eropa. Bukan staf administrasi rendahan yang biasa dihina Ibu Ningsih dan kerabatku. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map kulit hitam tebal berlogo emas perusahaan kami. Di dalam map itu tertidur rapi draft gugatan perdata dengan nilai tuntutan 25 miliar rupiah dan dokumen penyitaan absolut. Tim eksekutor sudah bersiap di perimeter luar, Nyonya Hapsari. 4 pengawal pribadi ring 1 akan mengapit kita dari pintu utama. Kita akan masuk layaknya pemilik sah, bukan tamu undangan, lapor Baskara, suaranya mengalun dingin dan mematikan. Sempurna. Mari kita hadiri pesta pemakaman harga diri mereka. Bisikku sambil meraih tas Hermes Birkin Himalaya dari dalam lemari kaca. Tas asli, bukan barang sewaan berbau kepalsuan seperti yang dipamerkan Bianca. Iring-iringan mobil kami membelah jalanan Jakarta. Mercedes Maybach S-Class hitam anti peluru yang kutumpangi meluncur tanpa suara. Di belakang kami, 2 SUV berisi tim pengamanan internal mengikuti dengan jarak presisi. Kami tiba di depan gerbang properti Menteng saat matahari mulai tenggelam, digantikan oleh temaram lampu taman yang mahal. Suara dentuman musik jazz terdengar hingga ke jalan raya. Belasan mobil mewah milik tamu undangan terparkir sembarangan. Namun, gerbang utama langsung terbuka lebar begitu kepala keamanan kami menunjukkan lencana Hapsari Land kepada petugas valet bodoh yang Bianca sewa. Kami melangkah keluar. Udara malam Menteng terasa hangat, namun auraku membekukan setiap partikel di sekelilingku. 4 pengawal berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan ARPCD. Telinga membentuk formasi berlian, mengapit aku dan Baskara. Kami berjalan melintasi lorong utama rumah itu, mengabaikan asisten rumah tangga yang membelalakan mata dan gemetar melihat perubahanku. Taman belakang disulap menjadi tempat pesta yang riuh. Puluhan sosialita, kerabat jauh, dan kolega bisnis palsu Anton sedang berdansa dan tertawa. Di tengah kerumunan, berdiri Ibu Ningsih. Jubah pestanya bertabur payet mencolok. Ia sedang memegang segelas sirup mahal, berbicara dengan lantang kepada sekelompok bibi dan paman kami. Ah, Arumi, anak sampah sejarah itu pasti sedang di dapur sekarang. Tadi Bianca sudah suruh dia datang jam 3 sore buat bantu-bantu cuci piring. Biasalah, benalu yang numpang hidup di keluarga ini memang harus tahu diri. Untung ada Bianca yang suaminya kaya raya, jadi bisa kasih makan kakaknya yang miskin dan tak berguna itu. Tawa Ibu Ningsih meledak, diikuti kekahan sinis dari para pendengarnya. Aku tidak mempercepat langkahku. Aku membiarkan ketukan hak sepatu stiletoku bergema di atas lantai teras marmer. Tuk, tuk, tuk. Satu persatu tamu menoleh. Musik jazz yang mengalun tiba-tiba terasa sumbang dan mati. Percakapan terhenti. Mulut-mulut yang sibuk mengunyah canape mahal itu kini ternganga. Kerumunan terbelah secara otomatis, seolah lautan yang membelah dengan patuh di hadapan tongkat mukjizat. Mereka menatapku. Bukan dengan tatapan jijik seperti insiden lebaran kemarin, melainkan dengan tatapan terintimidasi, takjub, dan bingung. Aura kekuasaan murni yang memancar dariku dan Baskara terlalu besar untuk diabaikan oleh ruangan seukuran ini. Bianca, yang sedang berpose di depan kue ulang tahun bertingkat 5, menoleh. Matanya membelalak lebar, hampir membuat gelas sampanyenya terjatuh menodai gaun desainer sewaannya. Ibu Ningsih mematung. Sirup di tangannya tumpah sedikit ke karpet rumput. Mulutnya terbuka, mencoba merangkai kata-kata, namun pita suaranya seakan putus. Ia menatap wajahku, lalu menatap kalung berlian di leherku, dan beralih ngeri pada 4 raksasa berjas hitam yang berdiri tegap melindungiku. Arumi, panggil Ibu Ningsih, suaranya bergetar, separuh tak percaya, separuh menahan marah atas kebingungannya. Apa-apaan ini? Berani-beraninya kamu masuk dari pintu depan. Baju siapa yang kamu sewa buat bergaya di sini? Dan preman-preman ini?
Kamu sengaja mau bikin malu adikmu di depan teman-temannya. Skakmat. Aku tersenyum. Bukan senyum tipis, melainkan senyuman lebar seorang predator yang baru saja mengepung mangsanya di sudut tebing, siap mencabik lehernya. Aku melangkah maju, membiarkan aura dominasiku mencekik leher Ibu Ningsih tanpa aku perlu menyentuhnya sedikit pun. Selamat malam, Ibu. Selamat ulang tahun, Bianca. Sapaku dengan suara yang jernih, menggelegar tanpa perlu berteriak. Semua mata di taman itu tertuju padaku dengan tegang. Maaf, aku tidak bisa membantu mencuci piring di dapur. Aku sedang sangat sibuk menghitung jumlah utang kalian yang harus kulikuidasi malam ini juga. Wajah Bianca berubah pucat pasi, nyaris transparan. Ia melangkah maju dengan tergesa-gesa, kakinya tersandung gaunnya sendiri. Mbak Arumi, kamu gila ya? Keluar dari rumahku sekarang juga. Satpam. Usir orang gila ini. Teriak Bianca panik, suaranya pecah melengking. Rumahmu? Sahutku, mengangkat sebelah alis tinggi-tinggi. Tawaku kembali mengalun dingin, membelah kesunyian malam. Adikku sayang, kau ini sungguh pelawak yang sangat malang. Baskara melangkah maju, membuka map kulit hitamnya yang berat, dan menarik selembar dokumen legal berlambang negara. Ia tidak menyerahkannya pada Bianca yang gemetar, melainkan mengangkatnya tinggi-tinggi agar seluruh sosialita dan kerabat di pesta itu bisa melihat stempel merahnya dengan jelas. Perhatian semuanya, suara bariton Baskara menggema, menghancurkan sisa-sisa ilusi kewibawaan pesta tersebut. Berdasarkan surat keputusan pengadilan yang telah disahkan siang ini, properti bernilai 100 miliar ini, beserta seluruh kendaraan mewah di dalamnya, akan disita paksa malam ini juga karena tunggakan sewa sebesar 330 juta rupiah dan indikasi penggelapan dana berkelanjutan. Pemilik sah properti ini, sekaligus CEO tunggal dari Hapsari Land Investment. Baskara menoleh padaku, menundukkan kepalanya dengan hormat yang absolut. Adalah Nyonya Arumi Hapsari. Hening. Kesunyian yang mematikan menelan seluruh taman menteng. Suara jangkrik malam pun seolah menahan napasnya karena ketakutan. Wajah Ibu Ningsih berubah menjadi sewarna kapur tulis. Kakinya gemetar hebat hingga lututnya nyaris membentur lantai. Bianca terhuyung mundur, menabrak meja kue ulang tahunnya sendiri hingga lilin-lilinnya berjatuhan mematikan apinya. Ratusan pasang mata yang tadi memuja Bianca kini menatapnya dengan pandangan jijik, kaget, dan merendahkan. Ratu sosialita itu baru saja ditelanjangi habis-habisan di depan seluruh kerajaannya. Aku melangkah mendekati Ibu Ningsih yang masih shock berat. Aku menatap lurus ke dalam bola matanya yang kini dipenuhi teror absolut dan kehancuran. Tamu VIP sudah datang, Ibu. Bisikku pelan, tepat di depan wajahnya yang keriput, memastikan hanya ia dan Bianca yang mendengarnya dengan jelas di atas detak jantung mereka yang memburu. Dan aku datang membawa tagihan atas darah putraku yang kau tumpahkan. Berkemaslah. Karena dalam waktu 5 menit, kalian bukan lagi bangsawan, melainkan gelandangan yang akan tidur di atas aspal jalanan ibu kota. Taman belakang rumah menteng itu mendadak berubah menjadi ruang sidang terbuka yang paling mematikan. Angin malam yang biasanya terasa sejuk kini terasa mencekik leher setiap orang yang berdiri di sana. Bisik-bisik mulai merayap seperti bisa ular di antara para tamu undangan. Tatapan memuja yang sedari tadi diarahkan pada Bianca, sang ratu pesta, kini berubah drastis menjadi tatapan menyelidik yang penuh dengan penghinaan dan rasa mual. Bohong. Ini semua fitnah yang sangat keji. Jerit Bianca, suaranya melengking memecah keheningan, berusaha menutupi kepanikannya yang meledak-ledak. Ia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian, cincin yang aku tahu persis baru saja ia gadaikan ke rentenir tadi siang. Dia ini perempuan gila. Dia cuma kakakku yang cemburu buta karena suaminya miskin. Surat itu pasti palsu. Anton, suamiku, adalah pemilik sah rumah mewah ini. Baskara tidak menjawab dengan teriakan apalagi makian. Ia melangkah maju dengan keanggunan seorang predator kelas atas, melewati Bianca begitu saja tanpa meliriknya sedikit pun. Ia menjatuhkan map kulit hitam tebal itu tepat di atas meja kaca di samping kue ulang tahun bertingkat 5. Brak. Suara dokumen tebal itu menghantam meja terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis mati tanpa ampun. Silakan periksa sendiri keabsahannya, Tuan dan Nyonya, ucap Baskara dengan suara baritonnya yang sangat tenang,
mengundang para tamu sosialita dan kerabat keluarga yang sedari tadi diliputi rasa penasaran. Di dalam sana terdapat salinan sertifikat hak milik asli dari BPN atas nama PT Cakrawala Property, bukti transfer sewa bulanan yang selalu dibayarkan oleh Anton selama 3 tahun terakhir, dan bukti mutasi autodebit penarikan paksa kemarin sore karena mereka terbukti gagal bayar. Beberapa kolega bisnis Anton yang kebetulan hadir segera merangsek maju. Mata mereka menyapu deretan angka dan stempel legalitas dari BPN dan Pengadilan Negeri. Seseorang dari kerumunan itu berbisik dengan nada terkejut yang sangat keras. Astaga, ini benar. Sertifikat ini mutlak atas nama perusahaan Nyonya Hapsari. Anton benar-benar cuma menyewa, dan dia menunggak berbulan-bulan. Wajah Bianca pias, memutih seperti selembar kertas kosong. Ia menatap para tamunya yang kini mulai mengambil langkah mundur secara serentak. Menjauhinya seolah ia adalah penderita kusta yang menularkan wabah kemiskinan. Aku melangkah perlahan memutari meja kue. Ujung sepatu stiletto merah darahku menginjak ujung karpet rumput sintetis. Mataku menyapu sekeliling, memastikan setiap pasang mata di taman yang luas ini tertuju hanya padaku. Kalian semua pasti bertanya-tanya, kemana perginya Anton malam ini? Mengapa sang tuan rumah tidak hadir di pesta istrinya sendiri? Tanyaku dengan nada sinis yang elegan, membelah malam. Suami tercinta Bianca ini tidak sedang rapat bisnis penting. Dia sedang bersembunyi di dalam sebuah toilet kumuh, lari dari kejaran lintah darat. Kerajaan bisnisnya hanyalah ilusi bodoh yang dibangun di atas tumpukan aset beracun. Hari ini, Bank Sentral telah resmi memasukkan namanya ke dalam blacklist BI. Kartu kreditnya mati, rekening utamanya dibekukan, dan mobil Porsche yang ia banggakan kepada kalian kemarin siang sudah ditarik paksa oleh pihak leasing. Tutup mulutmu, Arumi, bentak Ibu Ningsih dari arah belakang. Tubuh rentanya gemetar hebat. Matanya melotot liar seperti binatang buas yang terperangkap dalam jaring pemburu. Ia mencoba menerjangku, mengangkat tangannya untuk menamparku seperti yang biasa ia lakukan. Namun, 2 pengawal berjas hitamku langsung melangkah maju, membentuk dinding beton hidup yang tak tertembus. Ibu Ningsih tertahan keras, napasnya memburu menahan amarah dan ketakutan yang campur aduk. Kamu anak durhaka. Aku ini ibumu kandungmu. Tega kamu mempermalukan adikmu sendiri di depan semua orang di hari ulang tahunnya. Kalaupun rumah ini milikmu, kamu harusnya memberikannya secara cuma-cuma pada Bianca. Dia adikmu. Suamimu itu cuma staf murahan. Dari mana kalian dapat uang sebanyak ini kalau bukan hasil korupsi dan menipu orang? Aku tertawa. Tawaku terdengar sangat dingin, hampa, dan menusuk langsung menembus ke dalam sumsum tulang setiap orang yang mendengarnya. Menipu? Ibu? Aku adalah CEO mutlak dari Hapsari Land. Aku membangun kerajaanku sendiri dengan darah dan keringat, sementara ibu sibuk memuja wanita tukang pamer ini. Selama 5 tahun berturut-turut, aku sengaja menyembunyikan kekayaanku di balik daster lusuh hanya untuk melihat apakah di hati ibu ada sedikit saja belas kasih untuk anak yang ibu anggap tidak memiliki harta. Aku melangkah selangkah lebih dekat ke arah Ibu Ningsih. Mataku menatap wajahnya yang mulai keriput itu tanpa sepercik pun belas kasihan. Tapi apa yang kulihat kemarin? Ibu menamparku dengan kata-kata hinaan yang menyayat hati. Dan puncaknya, ibu mendorong putraku, Rafa, hingga lututnya berdarah robek menodai karpet Persia sewaan di dalam sana. Hanya karena 3 tetes sirup murahan, ibu dengan sadar menyebut darah dagingku sebagai sampah sejarah. Bisik-bisik ngeri dan makian tertahan terdengar jelas dari kerumunan tamu. Beberapa sosialita menutupi mulut mereka, menatap Ibu Ningsih dengan tatapan sangat jijik. Menyakiti anak kecil hingga berdarah hanya demi selembar karpet adalah aib sosial yang menjijikkan dan tak termaafkan di kalangan kasta manapun. Sekarang, kalian lihat sendiri siapa sampah sejarah yang sesungguhnya di keluarga ini. Desisku tajam, menunjuk Bianca dan Ibu Ningsih secara bergantian. Kalian berdua hanyalah benalu yang selama ini numpang hidup dari uang bulananku. Kalian adalah parasit yang merasa paling berhak menjadi bangsawan, padahal seluruh kemewahan yang melekat di tubuh kalian kusubsidi diam-diam dari balik layar. Bianca jatuh terduduk lemas di atas rumput. Lututnya tak lagi sanggup menopang berat tubuhnya. Air matanya mengalir deras, merusak riasan mahal hasil salon mewahnya. Gaun sutra champagne yang ia kenakan kini tampak tak lebih dari sekadar kain lap yang kotor. Ia menatap sekeliling, memohon simpati dari teman-teman sosialitanya. Namun, tamu-tamu itu sudah berbalik badan. Satu persatu dari mereka melangkah pergi tergesa-gesa menuju pintu keluar, berlomba-lomba melarikan diri dari skandal yang menular ini.
Tidak ada satupun dari mereka yang sudi berteman dengan pesakitan miskin. Mbak Arumi, tolong, aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Rinti Bianca, suaranya habis terbawa isak tangis. Kesombongannya telah menguap tanpa sisa, tergantikan oleh keputusasaan mutlak. Waktu untuk memohon pengampunan sudah habis ketika tangan ibumu menyentuh kulit putraku. Jawabku mutlak, tak tersentuh. Aku menoleh ke arah Baskara. Mas, jalankan protokol likuidasi aset sekarang juga. Tunjukkan pada wanita-wanita ini bentuk fisik dari draft gugatan perdata kita. Baskara mengangguk tajam. Tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 25 miliar rupiah atas penipuan dan penggelapan dana telah disahkan. Surat perintah penyitaan telah aktif detik ini juga. Aku mengangkat tangan kananku ke udara, memberikan aba-aba pamungkas yang telah dinanti-nantikan sejak kemarin. Dari balik gerbang utama, belasan pria berbadan tegap dengan seragam operasional hitam, tim eksekutor kepercayaanku, berbaris masuk ke dalam pekarangan rumah layaknya pasukan bayangan. Mereka membawa kotak-kotak kardus besar dan gulungan pita penyitaan berwarna merah terang. Keluarkan mereka dari propertiku malam ini juga. Jangan beri ampun. Perintahku dengan suara yang menggema mematikan di seluruh penjuru taman. Sita semua perabotan dan barang mewah yang dibeli dari uang perusahaanku. Jangan biarkan mereka membawa apapun selain kain murah yang menempel di badan mereka saat ini. Ibu Ningsih menjerit histeris sejadi-jadinya saat dua orang eksekutor memegang lengannya, memintanya dengan sangat paksa untuk melangkah keluar dari area taman. Lepaskan tanganku. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku ini nyonya besar. Arumi, kau mengutuk ibumu sendiri menjadi miskin. Kutukan itu ibu ciptakan sendiri dari mulut ibu yang berbisa. Balasku dingin, memandangnya dari atas singgasanaku yang tak kasat mata. Selamat datang di realitas, Nyonya Ningsih. Kalian bukan lagi penguasa Menteng. Mulai malam ini, kalian resmi menjadi gelandangan. Nikmatilah sisa hidup kalian yang menyedihkan di gubuk reot dengan aroma bau selokan. Tempat yang memang paling pantas untuk mengubur orang-orang berhati busuk seperti kalian. Aku membalikan badan dengan elegan. Setelan mahalku berkibar sempurna di tengah kekacauan yang kubuat. Jeritan tangis Bianca dan makian putus asa Ibu Ningsih yang diseret paksa oleh tim keamanan menjadi alunan musik klasik yang paling merdu, mengiringi langkah kemenanganku menuju mobil. Pesta pemakaman harga diri itu telah usai, dan aku adalah satu-satunya entitas yang berdiri tak terkalahkan di atas abu kerajaan ilusi mereka. Malam itu, Menteng menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kerajaan ilusi yang dibangun di atas kebohongan absolut. Dari balik kaca anti peluru Mercedes Maybach yang kutumpangi, aku mengamati kekacauan yang terhampar di pekarangan rumah sewaan Bianca. Para tamu undangan, para sosialita berwajah plastis dan kerabat penjilat, berlarian menuju mobil mereka bak tikus yang melarikan diri dari kapal yang perlahan tenggelam. Tidak ada yang peduli pada Bianca yang meratap di atas rumput sintetis. Tidak ada yang menoleh pada Ibu Ningsih yang berteriak-teriak histeris memanggil nama adik-adiknya. Wibawa mereka telah lenyap, menguap bersama udara malam yang kini terasa sedingin ruang penyimpan mayat. Baskara duduk di sampingku, jemarinya mengetuk layar tablet, memantau pergerakan tim eksekutor yang telah menyebar ke seluruh penjuru rumah seperti pasukan bayangan yang mematikan. Penyitaan lantai 1 sudah selesai. Arumi. Tim sedang mengosongkan brankas utama dan menyita semua barang bermerek di kamar utama Bianca. Mereka mencoba melawan secara fisik. Buka pintunya, Mas. Perintahku dengan nada datar yang hampa dari simpati. Aku ingin melihat sendiri bagaimana para parasit itu dilucuti dari inang yang selama ini mereka hisap darahnya. Aku melangkah kembali ke dalam rumah megah itu, diiringi 4 pengawal ring 1 yang mengapitku layaknya perisai baja. Ruang tamu yang kemarin siang menjadi tempat penghinaanku kini porak-poranda. Kue ulang tahun bertingkat 5 itu teronggok hancur di sudut taman. Lilin-lilinnya padam diinjak sepatu berlumpur. Di ruang tengah yang diterangi lampu kristal batcarat, Ibu Ningsih sedang meronta-ronta dipegangi oleh 2 petugas keamananku. Di tangannya yang keriput, ia mendekap erat sebuah kotak perhiasan beludru merah ke dadanya. Lepaskan aku. Dasar orang-orang suruhan kurang ajar. Ini milikku. Ini hadiah dari Anton, menantuku yang sukses. Jerit Ibu Ningsih dengan urat leher menonjol, suaranya parau karena putus asa. Wajahnya yang biasa diangkat angkuh kini basah oleh campuran air mata dan keringat. Aku memberi isyarat tangan. Salah satu petugas dengan mudah merampas kotak itu dan menyerahkannya padaku tanpa repot-repot bersikap lembut. Aku membukanya perlahan. Sebentuk kalung berlian berkilau di dalamnya,
memantulkan cahaya angkuh yang selama ini membutakan mata tuanya. Aku tertawa pelan, tawa yang menusuk tulang. Hadiah dari Anton, ujarku sinis, menatap kalung itu dengan tatapan sangat jijik, seolah memegang bangkai tikus. Anton membeli ini 2 bulan lalu menggunakan kartu kredit yang tagihannya kutarik paksa lewat sistem auto debit. Pria itu bahkan tidak mampu membeli secangkir kopi dengan uangnya sendiri. Ini bukan hadiah, Ibu. Ini adalah aset beracun yang dibeli dari hasil menipu dan numpang hidup pada keringat anak yang Ibu anggap sebagai aib keluarga. Aku menyerahkan kotak itu kepada Baskara tanpa menoleh. Masukkan ke dalam daftar likuidasi aset. Jual besok pagi di rumah lelang, dan masukkan seluruh uangnya ke kas panti asuhan. Dari arah tangga lantai 2, Bianca diseret turun oleh 2 eksekutor wanita berwajah tanpa ekspresi. Ia meronta seperti orang kesurupan, tangannya mencengkeram erat sebuah tas Hermes Birkin berwarna hijau zamrud. Gaun sutra champagne-nya robek di bagian keliman karena tersangkut anak tangga. Riasan wajahnya luntur membentuk garis-garis hitam yang menyedihkan di pipinya. Sang ratu pesta yang beberapa jam lalu memamerkan senyum paling sombong di Jakarta kini terlihat tak lebih dari pesakitan yang tak berharga. Mbak Arumi, kumohon. Mbak, setidaknya biarkan aku membawa tas ini. Di dalamnya ada ponselku, ada sedikit uang tunai. Ratap Bianca, jatuh tersungkur tepat di depan ujung sepatu stiletto merah darahku. Kesombongannya telah berganti menjadi keputusasaan yang patetis. Ponsel yang cicilannya menunggak dan uang tunai hasil meminjam pada lintah darat. Aku menunduk, menatap wajah adik kandungku tanpa sepercik pun rasa kasihan di bola mataku. Asal kau tahu saja, Anton malam ini tidak hanya melarikan diri dari penagih utang. Laporan audit forensik kami menemukan mutasi dana puluhan juta ke apartemen seorang pelakor murahan di Kemang. Suamimu yang kau agungkan itu mencuri uangku untuk membiayai perempuan simpanannya, Bianca. Semua barang yang kau beli selama 5 tahun terakhir, termasuk tas yang kau peluk itu, adalah objek dari draft gugatan perdata yang telah disahkan pengadilan. Lepaskan, atau pengawalku yang akan mematahkan jari-jarimu untuk melepaskannya. Mendengar fakta tentang Anton dan perempuan simpanannya, tubuh Bianca menegang kaku. Matanya membelalak tak percaya. Kehancurannya kini mutlak. Ia tidak hanya miskin, tetapi juga dikhianati oleh pria yang selama ini menjadi tameng kesombongannya. Gemetar hebat, ia melepaskan tas itu sambil menangis meraung-raung. Seorang petugas segera memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan. Mereka telah benar-benar ditelanjangi secara finansial. Segala hal yang melekat pada tubuh mereka, selain pakaian pesta yang kini tampak menggelikan, telah resmi dirampas oleh mesin hukum perusahaanku. Keluarkan mereka sekarang, perintahku mutlak. Suaraku menggema di ruang tamu yang luas itu layaknya vonis hakim agung. Tim eksekutor bergerak serempak. Mereka menyeret Ibu Ningsih dan Bianca menuju pintu utama, melewati sisa-sisa karpet Persia yang kemarin menjadi saksi bisu di mana Rafa berdarah. Ibu Ningsih mencoba menjejakkan kakinya ke lantai marmer. Meronta menolak untuk diseret, namun tenaga tuanya bukanlah tandingan para petugas keamananku yang terlatih dan tidak memiliki toleransi. Arumi, kau wanita iblis. Kau akan dikutuk Tuhan karena menelantarkan ibu kandungmu sendiri ke jalanan. Kami mau tidur di mana malam ini? Di mana simpati dan belas kasihmu? Jerit Ibu Ningsih saat tubuhnya dilempar dengan kasar keluar pagar besi rumah menteng itu. Ia jatuh terduduk keras di atas aspal jalanan yang dingin, meringis kesakitan. Bianca menyusul, didorong hingga jatuh terjerembab di samping ibunya, merusak sisa gaun sutranya. 2 wanita yang selalu berteriak tentang kasta, martabat, dan darah biru itu kini meringkuk di pinggir jalan raya, disinari oleh lampu jalan yang temaram, ditonton dalam diam oleh beberapa petugas kebersihan yang masih memegang sapu lidi mereka. Aku melangkah ke ambang gerbang utama yang terbuka lebar, berdiri menjulang menatap mereka dari atas ke bawah. Tidur di mana? Belas kasih? Ah, Ibu jangan khawatir. Aku bukan monster yang membiarkan keluarga kandungnya tidur di trotoar tanpa atap. Aku memberi isyarat pelan pada Baskara. Suamiku melangkah maju, melempar sebuah kunci rumah berkarat dan secari kertas lusuh tepat ke pangkuan Bianca. Bunyi gemerincing kunci itu terdengar seperti lonceng kematian. Itu adalah alamat properti satu-satunya yang secara sah dan legal kuberikan atas nama Anton. Ucapku dengan senyum sedingin es di kutub utara. Sebuah gubuk reot berlapis seng usang di kawasan kumuh bantaran sungai di pinggiran kota. Di sana, kalian tidak perlu lagi pusing memikirkan tagihan listrik puluhan juta.
Kalian hanya perlu belajar terbiasa dengan bau selokan yang menyengat, air keruh, dan tikus-tikus got yang akan menjadi tetangga baru kalian setiap malam. Bianca menatap kunci berkarat itu dengan tatapan kosong, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa dari raganya. Ibu Ningsih hanya bisa terisak meratapi nasibnya. Air matanya menetes jatuh membasahi aspal yang kotor. Silakan mulai kehidupan baru kalian sebagai gelandangan yang bermartabat tinggi. Desisku tajam, kata-kataku menusuk langsung ke ulu hati mereka. Dan jangan pernah berani berteriak memanggil namaku, atau muncul menampakkan wajah kalian di hadapanku lagi. Karena jika kalian berani melakukannya, aku akan menggunakan hak vetoku di kepolisian untuk memastikan surat penahanan atas nama Anton akan segera beralih menjadi surat penahanan untuk kalian berdua sebagai komplotan penipu kelas teri. Aku mundur selangkah dengan gerakan pelan yang anggun. Dua pengawal bertubuh raksasa langsung menutup gerbang besi tempa yang menjulang tinggi itu dengan kekuatan penuh. Suara dentuman logam yang beradu terdengar memekakkan telinga. Bam! Pintu rumah megah itu telah terkunci rapat dari dalam, mengurungku dalam kekuasaan absolut dan membuang para benalu itu keluar dari dunia fana mereka. Malam ini, aku memastikan garis batas itu tak akan pernah bisa dilewati lagi oleh mereka yang menyebut darah dagingku sebagai sampah sejarah. Aku menoleh pada Baskara yang berdiri di sisiku dengan postur tegap dan senyum puas yang mendalam. Semua sudah selesai, Mas. Besok pagi-pagi sekali, panggil tim pembersih profesional. Rumah ini harus disanitasi total. Bersihkan setiap debu, setiap noda, dan setiap jejak menjijikkan yang ditinggalkan oleh para parasit itu. Aku tidak ingin ada sisa kuman yang tertinggal di propertiku. Sesuai perintah mutlakmu, Tuan Tanah, jawab Baskara dengan nada kelembutan dan kekaguman yang hanya ia tunjukkan padaku. Aku melangkah perlahan kembali menuju mobil Maybach hitamku, meninggalkan masa laluku yang penuh kepalsuan dan racun di luar gerbang sana. Tidak ada lagi wanita penurut yang rela direndahkan dan bersembunyi di balik daster lusuh murahan. Malam ini, sang arsitek kehancuran telah menyelesaikan mahakaryanya dengan sangat sempurna. Keadilan tidak turun dari langit melalui doa-doa palsu. Keadilan ditarik paksa dari rekening bank, dilikuidasi tanpa ampun, dan diantarkan langsung ke atas aspal jalanan ibu kota yang keras dan dingin. Malam itu, langit Jakarta seolah enggan memberikan sedikit pun belas kasihan, memuntahkan hujan gerimis bercampur debu polusi yang menampar keras aspal jalanan. Di sebuah sudut tergelap kawasan bantaran Sungai Ciliwung, jauh dari gemerlap lampu menteng, sebuah taksi kumuh berhenti. Supir taksi itu menolak masuk gang, meninggalkan dua penumpangnya di pinggir jalan raya yang becek setelah merampas sisa uang tunai Rp50.000 dari saku gaun mereka. Dari kejauhan, penderitaan ini bagaikan teater ironi yang memuaskan. Bianca dan Ibu Ningsih berdiri mematung di bibir gang sempit yang gelap gulita. Gaun sutra champagne rancangan desainer yang dikenakan Bianca. Gaun yang harganya setara dengan biaya makan seluruh warga kampung itu selama setahun penuh. Kini basah kuyup, terciprat lumpur hitam pekat yang menggenang di setiap pijakan kaki. Sepatu hak tinggi merah yang tadinya menopang keangkuhan sang ratu sosialita telah patah di salah satu sisinya saat ia terperosok ke dalam genangan air. Ia terpaksa berjalan pincang seperti unggas yang cacat dan terluka parah. Di sebelahnya, Ibu Ningsih memeluk tubuhnya sendiri yang kedinginan hingga menggigil hebat. Jubah pestanya yang bertabur payet tampak menggelikan, kontras dengan tumpukan sampah rumah tangga basah yang berserakan di sisi kiri dan kanan mereka. Angin malam berhembus kencang, membawa serta bau selokan yang sangat menyengat, sebuah racikan mual dari limbah beracun, bangkai tikus, dan air sungai yang menghitam. Bau busuk itu langsung menusuk tanpa ampun ke dalam rongga penciuman, membuat Ibu Ningsih berkali-kali terbatuk keras hingga memegang dadanya yang sesak napas. Ini tidak mungkin. Ini pasti cuma mimpi buruk. Racau Bianca dengan bibir bergetar pucat pasi. Air mata bercampur hujan kotor melunturkan riasan mahalnya. Matanya yang biasa menatap orang lain dari atas ke bawah dengan angkuh kini membeliak lebar, dipenuhi teror absolut saat menatap sebuah bangunan di ujung gang sempit. Bangunan di hadapannya sama sekali tidak layak disebut sebagai tempat bernaung manusia. Itu adalah sebuah gubuk reot berlapis dinding seng usang yang dipenuhi karat tajam, ditambal serampangan dengan tripleks lapuk. Atapnya terbuat dari asbes berlubang, dan pintunya hanya berupa kayu tipis yang sudah hancur dimakan rayap, dikunci dari luar dengan sebuah gembok tua yang rantainya ditutupi lumut kering. Inilah istana baru sang anak emas. Inilah realitas absolut yang diberikan oleh sang tuan tanah bayangan sebagai hukuman eksekusi atas dosa masa lalu mereka. Dengan tangan yang gemetar hebat dan buku-buku jari memutih,
Bianca memasukkan anak kunci berkarat ke dalam lubang gembok. Butuh paksaan tenaga hingga gembok itu terbuka dengan bunyi decitan besi berkarat yang membuat telinga ngilu. Pintu didorong terbuka. Kegelapan pekat dan hawa lembab menyambut dari dalam. Ibu Ningsih meraba-raba dinding basah di dekat pintu. Jarinya menyentuh sesuatu yang berlendir sebelum menemukan saklar lampu yang terbuat dari plastik retak. Ketika bohlam kuning 5 watt yang menggantung dari kabel telanjang di langit-langit menyala berkedip-kedip. Pemandangan di dalam gubuk itu langsung merobek sisa-sisa kewarasan mereka tanpa ampun. Ruangan itu lebih kecil dari lemari pakaian mereka di menteng. Tidak ada hamparan karpet sutra atau lantai marmer impor. Yang ada hanyalah lantai semen kasar yang sebagian besar sudah retak dan berpasir. Sebuah kasur busa tipis tanpa spray teronggok di sudut ruangan, dihiasi noda-noda lembab kecoklatan yang sangat menjijikkan. Tepat saat cahaya menyorot ke sudut ruangan itu, 3 ekor tikus got berukuran sebesar lengan anak kecil berdecit keras, melompat dari atas kasur dan berlari zigzag melintasi kaki Bianca. Jeritan histeris pecah, merobek malam. Bianca melompat mundur dengan panik. Kakinya tersandung dan menabrak tubuh rentan ibunya hingga keduanya terjerembab keras ke atas lantai semen yang kotor, basah, dan sangat dingin. Terus, "Ibu, ada tikus. Aku tidak mau masuk. Aku tidak mau mati di tempat sampah ini," jerit Bianca sejadi-jadinya. Ia menangis meraung-raung, memukuli lantai semen dengan kedua tangannya yang memakai sisa cincin imitasi. Ibu Ningsih berusaha bangkit. Napasnya tersengal-sengal menahan syok. Wanita narsistik yang selalu menuntut penghormatan tinggi dan hidup dari validasi kemewahan itu kini hanya bisa duduk mengesot di lantai kotor. Ia menatap sekeliling dengan keputusasaan yang kosong. Ilusinya telah dikuliti habis-habisan. Tidak ada pelayan yang membawakan sarapan keranjang. Tidak ada komunitas arisan berlian. Mulai malam ini, ia murni seorang gelandangan cacat status sosial. "Ini semua salahmu, Bianca," bentak Ibu Ningsih tiba-tiba. Suaranya pecah melengking. Ia menoleh menatap putrinya dengan sorot mata dipenuhi kebencian meledak. "Kalau suamimu yang bodoh itu tidak menipu dan mencuri uang perusahaannya Arumi. Kalau dia bukan pecundang yang lari dikejar penagih utang, kita tidak akan pernah berakhir seperti sampah sejarah di tempat najis ini." Bianca menghentikan tangisnya. Matanya membelalak tak percaya mendengar ibunya, wanita yang seumur hidup memujanya, kini menyalahkannya tanpa ampun. Kesombongan dan keegoisan yang menyatukan mereka kini bermutasi menjadi racun mematikan di sudut neraka. "Salahku?" jerit Bianca nyaring. Urat di lehernya menonjol menahan amarah tumpah ruah. Ia menunjuk wajah ibunya dengan jari telunjuk gemetar. Ibu yang memulainya sejak awal. Ibu yang terlalu buta dan serakah. Ibu yang menyuruhku terus merendahkan Bak Arumi, memaksa suamiku membelikan segala kemewahan hanya untuk memuaskan gengsi ibu di depan teman arisan. Ibu yang tega mendorong si Rafa sampai lututnya robek berdarah. Kalau ibu tidak bertingkah seperti monster gila harta kemarin, Bak Arumi tidak akan pernah murka. Plak. Sebuah tamparan telak mendarat di pipi kiri Bianca. Ibu Ningsih menampar anak emas kesayangannya dengan seluruh sisa tenaga. Napasnya memburu kesetanan. "Berani sekali kamu melawan ibumu sendiri. Aku bertaruh nyawa melahirkanmu. Kamu dan suamimu si Anton itu sama saja. Kalian hanyalah benalu tidak berguna. Kalian cuma numpang hidup pada keringat Arumi dan membuatku menanggung malu yang tidak tertahankan ini. Suamimu itu ternyata menghamburkan uang membiayai pelakor murahan, sementara kamu sibuk bergaya berdandan cantik menjadi sosialita tolol." Makian Ibu Ningsih menyembur layaknya bisa ular. Bianca memegangi pipinya yang memerah panas. Bukannya menunduk menangis, tawa Bianca justru pecah menggelegar. Tawa sumbang yang sangat melengking. Tawa mengerikan dari seseorang yang kehilangan fondasi akal sehatnya. "Ibu pikir ibu lebih baik dariku?" desis Bianca sangat sinis. "Ibu cuma parasit tua yang merasa paling berkelas di dunia. Coba ibu lihat sekeliling kita sekarang. Arumi yang ibu hina dan ibu suruh memakai pakaian bekas dan daster lusuh itu ternyata miliarder. Sementara kita sebentar lagi bakal dicari-cari polisi karena nama Anton sudah resmi masuk blacklist BI. Arumi melempar gugatan perdata senilai 25 miliar rupiah. Kita akan membusuk di penjara." Fakta hukum itu menghantam Ibu Ningsih bagai godam beton. Semua portofolio bodong dan aset beracun mereka dimusnahkan. Likuidasi aset merampas segalanya tak tersisa sepeser pun. Ibu Ningsih menunduk, lututnya lemas. Membenamkan wajah tuanya ke dalam telapak tangan yang kotor oleh debu semen, ia meratap sesenggukan. Tangisan menyedihkan, dipenuhi penyesalan yang tidak mengubah apapun.
Bianca merosot duduk kembali di sudut kasur lembab, memeluk lututnya sendiri dengan tatapan kosong dan hampa, menembus dinding berjamur tebal di hadapannya. Tidak ada lagi tarian para boneka yang sombong. Tali pengikat mereka telah diputus selamanya. Dari balik monitor keamanan eksklusifnya, sang tuan tanah menatap layar tanpa perlu mengotori tangannya sedikit pun. Keadilannya telah ditegakkan dengan kalkulasi matematis yang sangat presisi dan brutal. Arumi hanya perlu memindahkan dua serigala betina serakah itu ke dalam satu sangkar yang sempit dan berbau busuk, menelanjangi seluruh ilusi kemewahan mereka, dan membiarkan musuh-musuhnya saling mencabik harga diri mereka sendiri. Neraka domestik yang abadi bagi sang pengkhianat baru saja dibuka lehernya. Matahari pagi ibu kota menembus celah-celah atap seng berkarat, menyinari penderitaan absolut yang kini menjadi rutinitas baru bagi Ibu Ningsih dan Bianca. Tidak ada lagi hamparan karpet sutra, atau pelayan berseragam yang membawakan sarapan di atas nampan perak pualam. Udara pagi yang biasanya dihirup dari balkon sejuk kawasan Menteng kini tergantikan oleh pekatnya bau selokan yang menguap dari sungai hitam pekat di depan gubuk reot mereka. Sepanjang malam, dua mantan sosialita itu tidak memejamkan mata sedetik pun, meringkuk kedinginan di atas kasur busa tipis sambil menahan gigitan nyamuk dan ketakutan pada tikus-tikus got yang berpesta di sudut ruangan berjamur. Mereka terlempar dari singgasana menuju dasar jurang terdalam dari rantai makanan sosial. Bianca menatap layar ponselnya yang retak di ujungnya. Satu-satunya barang yang berhasil ia sembunyikan di balik gaunnya yang kini kotor dan robek. Baterainya tersisa belasan %. Sinyal kembang kempis. Ia membuka aplikasi pesan, menelusuri daftar kontak para istri pejabat, selebgram, dan pengusaha yang kemarin sore masih bersulang sampanye bersamanya di pesta ulang tahun. Ia mencari jalan keluar, sebuah sisa-sisa harapan untuk menyelamatkan diri dari kerajaan ilusi yang telah rata dengan tanah akibat sapuan likuidasi aset Arumi yang tak kenal ampun. Dengan sisa keberanian dan jemari gemetar, Bianca menelepon Siska, ketua geng arisan berlian yang selama ini memujanya bagai dewi. Nada sambung berbunyi sangat panjang sebelum akhirnya diangkat. Halo, Siska? Syukurlah kamu angkat teleponku. Yes, aku benar-benar butuh bantuanmu. Suara Bianca parau, menelan bulat-bulat harga dirinya. Rumahku, ada sedikit kesalahpahaman hukum dengan kakakku. Aku butuh pinjaman uang tunai hari ini juga untuk menyewa pengacara dan tempat tinggal sementara. Anton sedang mengurus bisnisnya yang sedang. Berhenti membual dan membuang waktuku, Bianca, potong Siska dari seberang telepon. Suaranya sangat dingin, penuh dengan nada merendahkan yang biasanya Bianca gunakan untuk menghina pelayan restoran. Berita tentang gugatan perdata bernilai 25 miliar rupiah atas tuduhan penggelapan itu sudah menyebar ke seluruh grup ibu-ibu arisan sejak semalam. Suamimu si Anton itu bukan sedang mengurus bisnis. Dia buronan lintah darat kelas kakap karena kerajaannya cuma tumpukan aset beracun tanpa putaran uang kas. Siska, kumohon tolonglah, kita kan sahabat karib. Ratap Bianca, air matanya mulai menetes. Sahabat, jangan mimpi di siang bolong. Kekeh Siska tajam seperti silet. Namamu sudah resmi masuk blacklist BI. Kamu itu cuma parasit menjijikan yang selama ini numpang hidup dari belas kasihan kakakmu yang sering kamu panggil miskin dengan dasar lusuhnya itu. Bahkan, kami semua sudah tahu suamimu menghabiskan uang pinjaman itu untuk menyewa apartemen bagi seorang pelakor murahan. Jangan pernah hubungi aku lagi. Mengemis saja di lampu merah. Klik. Panggilan diputus sepihak. Bianca menatap layar ponselnya yang kini mati total karena kehabisan baterai. Sang ratu pesta telah resmi dibuang ke tong sampah pergaulan. Reputasinya hangus tak bersisa. Tidak ada sedikit pun simpati untuk pesakitan yang jatuh melarat akibat kesombongannya sendiri. Sementara itu, di luar gubuk, Ibu Ningsih tidak sudi menyerah pada nasib. Dengan sisa-sisa tenaga rentanya dan gaun jubah pesta yang kini penuh noda cipratan lumpur kering, ia memaksakan diri keluar dari kawasan kumuh itu. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah sengatan terik matahari Jakarta, menahan rasa lapar yang melilit perutnya. Tujuannya hanya satu, rumah adik kandungnya, Tante Rina. Kerabat yang kemarin saat lebaran ikut tertawa puas saat Ibu Ningsih mendorong Rafa hingga berdarah dan memaki Arumi sebagai sampah sejarah. Ibu Ningsih yakin 100%, ikatan darah akan menyelamatkannya dari neraka ini. Ia tiba di depan pagar rumah mewah adiknya di kawasan elit Tebet dengan napas tersengal dan keringat bercucuran. Ia menekan bel kuningan itu berkali-kali secara brutal. Seorang asisten rumah tangga keluar, menatap Ibu Ningsih dari atas ke bawah dengan pandangan sangat jijik. Mengiranya seorang gelandangan gila yang tersesat meminta sumbangan. Panggil Rina.
Ini aku, kakak kandungnya. Buka pagarnya sekarang juga, teriak Ibu Ningsih sambil menggedor besi pagar dengan tangannya yang keriput. Tante Rina perlahan keluar dari pintu utama, namun ia sama sekali tidak melangkah mendekati pagar. Ia berdiri di teras dengan lengan bersedekap, menatap kakak kandungnya dengan ekspresi datar yang membekukan sisa-sisa harapan Ibu Ningsih. Rina, tolong aku. Arumi sudah gila. Dia merampas semuanya dan membuangku ke tempat sampah. Pinjami aku uang, biarkan aku tinggal di kamarmu beberapa hari sampai aku bisa menuntut anak durhaka itu. Teriak Ibu Ningsih memelas, mencengkeram jeruji pagar seolah itu adalah pintu surga yang tertutup. Menuntut dengan apa, Mbak Ningsih? Sahut Rina sangat dingin, suaranya menggema tanpa sedikit pun rasa iba. Dengan uang dari mana? Kalian itu sekarang bukan siapa-siapa. Cuma gembel jalanan. Rina, aku ini kakakmu. Kita keluarga kehormatan. Kita darah biru. Keluarga darah biru yang ternyata cuma komplotan benalu. Cibir Rina tajam. Tawa sinisnya meluncur bebas, merobek harga diri kakaknya. Arumi mengirimkan peringatan kepada seluruh keluarga besar tadi pagi melalui kuasa hukumnya. Dia menggunakan hak veto absolutnya, mengancam akan mencabut semua fasilitas pinjaman dan bantuan modal kepada siapa saja yang berani menampung kalian berdua. Kau pikir aku mau membiarkan pabrikku dihancurkan oleh tim eksekutor Arumi hanya demi seorang wanita tua tamak yang bahkan tidak tahu berterima kasih pada anak sulungnya sendiri? Kau berani mengkhianatiku. Jerit Ibu Ningsih histeris, kakinya mulai lemas. Kau yang mengkhianati akal sehatmu sendiri, Mbak. Kau menukar berlian murni dengan pecahan botol bekas seperti Bianca. Nikmati saja hasil didikanmu. Rina berbalik membelakangi pagar tanpa penyesalan. Satpam, usir pengemis bau ini dari depan rumahku. Kalau dia tidak mau pergi, siram dengan selang air kotor. Ibu Ningsih jatuh terduduk di atas trotoar yang mendidih oleh panas matahari. Langit seolah runtuh menimpanya. Wanita yang haus validasi dan gila hormat itu kini diusir layaknya anjing kurap oleh adik kandungnya sendiri. Kekuasaan sang tuan tanah, meski dari kejauhan, telah memblokir semua jalan keluarnya menggunakan isolasi sosial yang mematikan. Namun, penderitaan mereka belum mencapai dasar jurang yang sesungguhnya. Menjelang sore, saat Ibu Ningsih kembali ke gubuk reot dengan langkah tertatih dan perut kosong melompong, ia disambut oleh jeritan histeris dari dalam rumah kumuh itu. 3 pria berbadan gempal dengan wajah beringas dan tato di leher, para lintah darat yang memburu Anton, telah menemukan tempat persembunyian baru Bianca. Mereka membongkar paksa pintu seng lapuk itu hingga engselnya lepas. Suamimu kabur membawa lari uang bos kami ratusan juta. Bentak salah satu preman, mencengkeram rambut Bianca yang kusut masai, menariknya ke atas hingga wanita itu berteriak kesakitan di lantai semen. Aku tidak tahu. Dia meninggalkanku. Kami sudah bercerai. Isak Bianca, memohon ampun dengan wajah berderai air mata ketakutan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Semua hartaku sudah dirampas oleh eksekutor bajingan itu. Tidak punya apa-apa. Preman itu mendengus kasar. Matanya tertuju pada anting-anting dan sisa cincin imitasi yang melekat di tubuh Bianca, serta jam tangan palsu di pergelangan Ibu Ningsih yang baru saja tiba di ambang pintu. Tanpa banyak bicara, para preman itu merampas paksa perhiasan tersebut. Mereka menarik cincin itu dari jari Bianca dengan sangat kasar hingga kulitnya tergores berdarah dan membiru. Mereka menampar pipi Ibu Ningsih hingga wanita tua itu tersungkur saat ia mencoba mempertahankan jam tangannya. Ini cuma rongsokan, tapi cukup untuk bayar bunga hari ini. Kalau besok suamimu tidak menyerahkan diri, kami akan kembali dan menjual organ tubuh kalian ke pasar gelap. Ancam preman itu sebelum meludah tepat ke wajah Bianca dan berjalan pergi meninggalkan kawasan kumuh tersebut. Dari kejauhan, melalui kamera pengintai kecil beresolusi tinggi yang sengaja dipasang oleh tim keamanan Baskara di tiang listrik seberang jalan, seluruh rentetan kehancuran itu terekam dengan sangat sempurna. Ibu Ningsih dan Bianca kini hanya bisa meringkuk berpelukan di sudut lantai berdebu yang sangat dingin, menangisi nasib mereka yang kini jauh lebih rendah dari lumpur jalanan. Kerajaan sosialita ilusi itu telah musnah tanpa sisa debu. Kesombongan yang dulu membuat mereka berani menginjak kepala orang lain kini dikuliti habis-habisan oleh realitas hukum dan finansial. Mereka tidak punya sepeser uang, tidak punya keluarga yang mau menampung, tidak punya teman arisan, dan dikejar-kejar oleh penagih utang yang siap membunuh. Mereka terperangkap di dalam neraka yang mereka bangun sendiri dari keserakahan, perlahan-lahan membusuk menjadi tontonan atas kebodohan mereka yang tak terbatas. Sementara di kejauhan,
Sang arsitek pembalasan berdiri tanpa tersentuh sedikit pun, mengamati pemandangan menyedihkan itu di layar monitornya dengan kepuasan yang sangat dingin, elegan, dan tuntas. Gedung pencakar langit Hapsari Lenda Investment menjulang angkuh menembus awan kelabu Jakarta, memantulkan cahaya matahari siang dari ribuan panel kaca berlapis pelindung khusus. Menara raksasa ini adalah simbol kekuasaan absolut, sebuah benteng finansial yang tak tertembus oleh siapapun yang tidak diizinkan masuk. Di seberang jalan raya yang dipenuhi deru kendaraan ibu kota, berdirilah sesosok wanita tua yang posturnya lebih menyerupai tumpukan kain lap kotor daripada manusia. Dia adalah Ibu Ningsih. Tubuhnya yang dulu selalu dibalut sutra mahal dan perhiasan emas murni kini terbungkus oleh pakaian compang-camping yang tak lagi jelas warna aslinya. Dari tubuh rentanya menguar bau selokan yang sangat pekat. Campuran antara keringat basi, kotoran jalanan, dan sisa makanan busuk. Ia telah resmi menjadi seorang gelandangan tanpa identitas. Seminggu yang lalu, ia bahkan ditendang keluar dari gubuk reot di pinggiran kota karena tak mampu lagi membayar uang sewa harian kepada preman setempat. Segala kesombongan Ibu Ningsih telah menguap menjadi debu. Kerajaan sosialita yang dulu selalu ia banggakan tak lebih dari ilusi murahan yang dibangun di atas fondasi aset beracun milik menantunya yang kini membusuk di sel tahanan. Bianca, sang anak emas yang dulu ia puja setengah mati, telah kabur entah kemana. Setelah namanya terpampang abadi di dalam blacklist BI dan terus diburu oleh para penagih utang, Bianca meninggalkan ibunya sendirian di jalanan, lari membawa sisa-sisa keputusasaannya tanpa pernah menoleh ke belakang. Mereka yang dulu dengan angkuh numpang hidup dan bertingkah bak bangsawan kini telah terinjak ke dasar jurang kasta sosial yang paling hina. Ibu Ningsih melangkah tertatih melintasi aspal jalanan yang mendidih. Matanya yang cekung dan memerah menatap pintu lobi berlapis kaca anti peluru di seberang sana. Ia kelaparan. Ia kehausan. Ia sangat putus asa. Dalam kepalanya yang mulai kehilangan batas kewarasan, ia masih menyimpan secercah harapan absurd. Ia percaya bahwa Arumi, anak sulung yang dulu selalu ia paksa memakai daster lusuh dan ia hina sebagai sampah sejarah, akan luluh dan memaafkannya jika melihat ibu kandungnya mengemis dengan cara yang paling menyedihkan di depan umum. Namun, sebelum kaki rentanya yang melepuh tanpa alas itu sempat menyentuh pelataran tangga marmer lobi, dua pria berbadan raksasa berseragam hitam langsung mencegatnya. Mereka adalah tim eksekutor keamanan ring luar yang diinstruksikan secara khusus untuk menjaga perimeter gedung dari segala bentuk ancaman, termasuk lalat-lalat parasit dari masa lalu sang CEO. Berhenti di sana, Nek. Ini area privat. Pengemis kotor dilarang mendekat ke lobi utama, bentak salah satu penjaga dengan nada sangat jijik. Sebelah tangannya menutupi hidung untuk menghalau bau busuk yang menguar dari tubuh Ibu Ningsih. Tolong, izinkan aku masuk. Suara Ibu Ningsih terdengar sangat paro dan pecah. Air mata kotor mengalir membelah pipinya yang keriput dan berdebu. Aku ibunya Arumi. Aku ibu kandung Nyonya Hapsari. Panggil dia. Suruh anakku turun untuk menjemput ibunya. Penjaga itu tertawa pelan, tawa yang penuh dengan penghinaan merendahkan. Ibu kandung Nyonya Hapsari? Nyonya CEO kami yang terhormat tidak memiliki keluarga yang bentuknya seperti benalu jalanan yang mencari sisa makanan di tong sampah. Pergi dari sini sekarang juga, sebelum kami seret paksa dan buang ke mobil dinas sosial. Sementara itu, tepat 50 lantai di atas keributan menyedihkan itu, di dalam menara kaca yang sejuk dan kedap suara, Arumi Hapsari berdiri menatap ke bawah melalui jendela panoramanya. Sudut pandang dewa. Ia melihat titik kecil di bawah sana dengan ketenangan yang membekukan. Pintu ganda ruang kerja itu terbuka. Baskara melangkah masuk. Setelan jas bespoke melekat sempurna di tubuh atletisnya. Ia meletakkan sebuah map kulit berlogo emas di atas meja kerja istrinya. Nyonya Hapsari, proses likuidasi aset tahap akhir telah rampung tanpa cacat. Lapor Baskara dengan senyum tipis yang syarat akan kepuasan mematikan. Seluruh properti dan kendaraan yang dulu disewa oleh Anton telah berhasil dilelang ke pasar terbuka. Nilai capital gain yang kita dapatkan dari penjualan aset-aset tersebut bahkan melebihi estimasi awal kita. Sidang putusan gugatan perdata juga telah selesai dibacakan pagi ini. Anton dijatuhi hukuman kurungan maksimal tanpa opsi remisi. Sementara hasil audit forensik kita menemukan bahwa pelakor murahan yang menjadi simpanannya kini telah menjadi buronan kasus penipuan berlian. Arumi berbalik perlahan dari jendela, jemarinya yang lentik dan terpulas elegan mengusap pelan ujung meja mahoninya. Lalu, bagaimana dengan sisa portofolio saham cadangan yang dulu sempat Anton jaminkan kepada bank sindikasi kita? Sistem autodebit kita telah menghabiskan saldonya,
dan saya telah menggunakan hak veto Anda untuk memblokir setiap upaya restrukturisasi utang mereka. Garis keturunan itu telah bersih dari buku besar kita. Tidak ada satu rupiah pun yang tersisa untuk mereka bernapas. Sempurna, desis Arumi dengan nada aristokratis yang sangat berkuasa. Tidak ada sedikit pun penyesalan di wajah wanita cantik itu. Transformasinya telah usai secara mutlak. Ia bukan lagi wanita penurut yang haus akan validasi keluarga. Ia adalah seorang predator puncak, ratu absolut yang berkuasa penuh atas nasib musuh-musuhnya. Mobil Anda sudah disiapkan di lobi bawah, Nyonya. Jadwal makan siang dengan para pemegang saham asing sudah menanti, tambah Baskara sambil membukakan pintu untuk istrinya. Arumi mengangguk pelan. Ia meraih tas Hermes Himalaya aslinya, merapikan setelan blazer sutra hitamnya, dan melangkah keluar dari ruang kerjanya dengan keanggunan yang tak tersentuh. Lift pribadi berlapis emas mawar itu meluncur turun tanpa suara, membawa sang ratu dan tangan kanannya menuju lantai dasar. Saat pintu lift perlahan terbuka, seluruh karyawan dan staf keamanan yang berada di lobi otomatis menundukkan kepala mereka dengan hormat yang absolut. Arumi melangkah melintasi lantai marmer statutario yang mengkilap bagai cermin, suara ketukan sepatu hak tingginya bergema penuh otoritas. Di luar pintu kaca putar, mobil Mercedes Maybach hitam anti peluru miliknya telah menunggu dengan pintu penumpang terbuka lebar. Tepat saat Arumi melangkah keluar dari lobi dan merasakan hembusan udara panas ibu kota, sayup-sayup terdengar jeritan histeris dari balik barikade keamanan di ujung jalan masuk pelataran. Arumi, Arumi, anakku, tolong ibu, nak, ibu kelaparan. Ibu minta maaf, ampuni ibu. Arumi menghentikan langkahnya tepat di samping pintu mobil mewahnya. Ia menoleh perlahan dengan gerakan yang sangat pelan, elegan, dan mengintimidasi. Dari jarak belasan meter, matanya mengunci pandangan wanita tua yang sedang meronta-ronta dipegangi oleh dua petugas keamanan tersebut. Ibu Ningsih menatap putri sulungnya dengan napas tersengal. Di matanya, Arumi kini terlihat sangat menakutkan sekaligus menyilaukan. Wanita tua itu mengulurkan sebelah tangannya yang gemetar kotor, berharap bisa melihat sepercik belas kasih, setitik air mata, atau sekadar rasa iba di mata putrinya. Harapan itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang ia miliki hari ini. Namun, realitas menghantam Ibu Ningsih jauh lebih keras dari beton aspal. Mata Arumi benar-benar kosong. Tidak ada kebencian yang meledak. Tidak ada amarah yang tertahan, dan sama sekali tidak ada cinta. Tatapan yang diberikan Arumi jauh lebih kejam dari makian paling kasar sekalipun. Itu adalah tatapan ketidakpedulian yang mutlak. Arumi menatap wanita yang dulu melahirkannya itu persis, seperti ia menatap seonggok batu kerikil kotor yang tak sengaja tersapu ke pinggir jalan. Ibu Ningsih di mata Arumi kini tidak lebih berharga dari udara kosong. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, tanpa mengubah ekspresi wajahnya yang dingin dan tak tersentuh bak patung pualam, Arumi memalingkan wajahnya kembali. Ia melangkah masuk ke dalam kabin Maybach yang sangat mewah, diikuti oleh Baskara yang menutup pintu mobil itu dengan bantingan halus namun tegas. Pintu baja anti peluru itu tertutup rapat, memutus jeritan putus asa Ibu Ningsih untuk selama-lamanya dari dunia Arumi. Mobil mewah hitam itu meluncur mulus meninggalkan pelataran gedung, melindas genangan air sisa hujan semalam dan meninggalkan Ibu Ningsih yang akhirnya jatuh tersungkur tak berdaya di atas aspal yang keras. Wanita tua itu menangis meraung-raung, mencakar-cakar aspal hingga jari-jarinya berdarah, meratapi kebodohan dan kesombongannya yang telah mengutuk dirinya sendiri ke dalam neraka kemiskinan yang abadi. Ia kini harus hidup membawa hukuman karma itu hingga embusan napas terakhirnya, sendirian, miskin, dan dilupakan oleh dunia. Sementara di dalam kabin mobil yang sejuk, kedap suara, dan beraroma parfum mahal, Arumi Hapsari menyandarkan punggungnya dengan sangat rileks. Ia menatap gedung-gedung Jakarta yang berlalu di balik kaca dengan senyum kepuasan yang absolut. Sang Tuan Tanah telah memenangkan perangnya dengan sempurna tanpa celah. Sang Ratu telah bertahta kokoh di menara kacanya, memastikan bahwa mereka yang berani mengkhianatinya akan selalu berada di bawah sana, membusuk perlahan bersama kesombongan mereka sendiri hingga menjadi debu. Tamat.